kali ya di waktu tahun pertama. Nah, di tahun pertama itu di 2019 itu beliau achieve samurai. Tapi dia bilang achieve samurainya pas-pasan teman-teman. Pas ya di 1050 teman-teman. Nah, jadi dia masih ingat katanya bersamaan itu ada Pak Yohanes ya, ada Ko Yohanes itu katanya achieve-nya itu di samurai gemuk ya sekitar 4.000-an katanya gitu ya. Nah, jadi kemudian masuk ke periode lalu di 2020. Nah, pertumbuhan jaringan beliau juga naik sebenarnya ya, bertumbuh sampai 4 kali lebih ya. Jadi artinya tapi dia juga mencapai samurai juga karena dari 1050 pertumbuhannya 4 kali menjadi 4.000 sekian tetap aja di level samurai. Nah, tapi kalau Pak Yohanes itu ada di 4.000 lebih, ternyata pertumbuhannya itu hampir sekitar 6 kali ya, 6 kali 7 kali sehingga dia lewat ya di angka 20.000 karena periode lalu kita Bushido kita adalah jumlah pairing 20.000. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi artinya dari sini kita bisa belajar ya. Jadi artinya apa? Bapak Ibu gimana caranya adalah lebih bagus jadi samurai gemuk atau jadi ronin gemuk atau jadi toreda gemuk ya supaya masuk periode baru kita lebih lebih mudah loncat seperti itu ya. Jadi gitu aja kira teman-teman. Oke, saya kembali ke Yusa lagi sama Cilina lagi. Ya, Apalagi jadi concern teman-teman lagi apa? nah tadi kan dari Ronin ke Samurai ya, ke Budi ya. Ya, betul. Nah, ini dari teman-teman mungkin ada yang mewakili, mungkin saya dengar tadi ada yang berkeluh kesah seperti ini. Ya, mungkin kalau hitungannya masih 100 ke 500 atau 500 ke 1000 mungkin masih masuk akal. Hmm. Tapi ada yang mengalami dari 1000 ke 5000 itu terasa jauh banget gitu ke Budi. Dari 1000 ke 5000 tadi, dari samurai menuju ke shogun ya. Ya, Nah, betul, betul, itu betul. sampai ada yang usul ya Pak Budi ya. Nah, Ah. cuma tadi lewat jalur chat pribadi ya. Apa apa nggak perlu diusulkan ini rank di antara samurai dan shogun? Ninja misalnya 3.000 pairing ke Budi. Mungkin itu bisa kan ditanggapi itu ke kan Budi. itu kan bukan ini wewenang saya teman-teman. Itu wewenang wewenang manajemen ya, intinya kan artinya kantor kan sudah punya budget teman-teman ya, kita juga nggak bisa ngomong gitu loh ya seperti itu. Tapi artinya rank kita ini tahunan ya teman-teman, ini udah luar biasa loh dibandingkan sama dari perusahaan-perusahaan lain ya. Nah, waktu kita mulai menjalankan ini itu kan salah satu usulan juga dari kita ya. Nah, waktu pertama kali dulu waktu saya masuk belum ada teman-teman yang rank tahunan. Nah, karena belum ada rank tahunan, kalau kita datang ke acara kantor ya di LOP misalnya gitu ya, semua teman-teman kita pasti samurai semua. Kamu lihat saya lihat kamu semua samurai teman-teman. Ya kan? Karena kan samurai kan adalah akumulasi. Ya, sampai kita semua orang belanja 12 box kan kita udah jadi samurai. Nah, artinya apa? Semua orang pasti jadi samurai teman-teman. Nah, tapi kemudian pada saat itu, nah kita mulai usul ke manajemen. Nah, ya Pak Ernest, kalau biasa kalau di perusahaan-perusahaan kan ada ini Pak, ada rank gitu ya. Nah, seperti itu loh ya, ada rank. Nah, dia bilang seperti apa gitu ya. Nah, karena kan memang ya owner kita kan Pak Ernest sama Pak Mike kan juga bukan dari background dari network marketing ya. Nah, kita bilang, nah Pak, seperti di kantor, kalau di kantor kan ada staff, ada supervisor, ada manajer kan gitu kan, ada vice president, ada sampai ke director gitu loh ya. Nah, oke. Nah, hadiahnya seperti apa? Nah, kalau reward, kalau misalnya kalau di perusahaan-perusahaan lain, kalau namanya binary kan itu omset. Nah, omset misalnya di kiri, di kanan ada 100.000 BV, 100.000 BV dapat motor ya, 1 juta dapat mobil kayak gitu lah ya. Dulu kita usulan seperti itu. Nah, dari mobil, rumah dan segalanya ya. Oke, ya artinya mereka minta untuk kasih waktu ya untuk ke manajemen untuk dipertimbangkan. Nah, tapi begitu ternyata ternyata luar biasa teman-teman. Ya kita malah dikasih tiap tahun loh, ya kan? Nah, artinya apa? Bukan cuma 1 kali. Perusahaan lain biasanya apa? Begitu Anda achieve rumah, dapat hadiah reward ya. Rumah ya sudah selesai titik itu gitu, teman-teman. Untuk mau dapat rumah kedua ya teman-teman butuh menjalankan lagi titik kedua gitu. Tapi di sini ternyata enggak teman-teman ya. Artinya apa? Sekali Anda misalnya ya mau apakah rank Anda di samurai, di shogun, itu kan tiap tahun teman-teman ya. Artinya tiap tahun kita bisa dapat namanya reward tahunan loh ya seperti itu. Jadi maksud saya ini patut untuk diperjuangkan. Memang shogun itu berat. Berat pengertian satu teman-teman. Artinya teman-teman ya harus membangun jaringan ya. Jadi kalau kita nggak ada strukturnya yang kuat membangun jaringan ya kita susah untuk naik ke shogun. Karena memang samurai bagi orang yang jago jualan aja teman-teman yang jago misalnya di Instagram ya di sosial media teman-teman juga bisa jadi samurai ya artinya dengan sales saja ya. Nah tapi kalau untuk dari samurai ke shogun nggak bisa teman-teman jadi teman-teman harus duplikasi
Nah, ya, jadi kita harus bisa menciptakan di sini misalnya ada leader Anda, misalnya ada Bu Lina, ada Pak Yusak. Nah, kita harus duplikasi teman-teman gitu loh. Jadi artinya gimana duplikasinya? Ya udah sistem. Jadi artinya saya harus bikin Bu Lina dapat uang, teman-teman. Itu aja. Kalau Bu Lina dapat uang, 1 bulan bisa dapat 50 sampai 100 juta. Pak Yusak juga bisa di sebelah kanan saya. Dapat juga 50 sampai 100 juta. Nah, kan mereka mau berhenti nggak? Nggak mungkin. Nah, mereka akan menciptakan lagi gitu, duplikasi lagi di bawahnya lagi gitu, teman-teman. Ya kan? Nah, sehingga total sales-nya ini semua akan naik ke atas sehingga kita bisa achieve ya. Memang saat ini Samurai sampai hari ini sih baru berkisar antara 50-an ya orang, teman-teman ya. Jadi memang ini masih peluang masih besar buat teman-teman semua karena sampai di level Shogun ya yang saya punya data kayaknya sih masih di sekitar 50-an, teman-teman. Nah, kalau Daimyo ada di sekitar belasan orang ya. Kemudian Bushido sampai hari ini kita ada 10 orang. Nah, mungkin dalam waktu beberapa minggu ke depan, 1 atau 2 minggu mungkin akan masuk lagi ya, satu wanita lagi, nah, ya wanita kuat lagi nih ya. Nah, kan kemarin baru masuk wanita juga ya dari Medan ya, ada Ci Eni, nah ini kalian masuk lagi adalah Cik Noviani, ya dari tinggalnya di daerah Tangerang juga, ya. Jadi artinya kalau Anda kalau mau jadi Bushido kelihatannya harus pilih Tangerang ya, soalnya yang daerah Tangerang Banten ini ternyata banyak sekali jadi Bushido ya. Dari saya, Bushido Ardian sekarang juga pindah ke Lam Sutra, juga masuk ke Serpong, juga ke Tangerang, ya. Kemudian Koyanes juga Tangerang, ya kan. Anita sekarang juga pindah ke BSD, ya, udah beli rumah di BSD, juga Tangerang, gitu ya. Nah, kayaknya banyak nih daerah Tangerang ya, jadi butuh consider teman-teman. Enggak lah, ya, ini bercanda teman-teman. Ya, oke, kira-kira itu, Iya. kira-kira gitu. Nah, pertanyaan berikutnya nih, Ke Budi. Ya, Mungkin kan ada beberapa dari kami kan berpikir nih, wah iya itu kan kalau joinnya 2 tahun yang lalu, ya toh joinnya 2,5 tahun yang lalu, peluangnya masih besar. Nah kami hmm, ini kan kami newcomer pendatang baru nih di bisnis ini. hmm, Eh, kami ke tempatnya si A, udah beli produknya, ke tempatnya si B, udah join, ke tempatnya si C, tahu aku AFC dan lain sebagainya. Nah, kami merasa untuk memulai di tahun 2021, lebih tepatnya di bulan Juli atau Agustus kami join, itu udah terlambat, Ko Budi. Nah, gimana mengenai statement ini, Ko? oke. Jadi artinya kan kita melihat adalah peluang bisnis ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini Anda mau masuk di awal, Anda juga sama, punya masalah yang sama juga, cuma masalahnya berbeda, teman-teman. Jadi waktu saya pertama kali waktu bergabung di sini, saya sebagai member ke 9.000, nah buktinya coba. Artinya adalah member pertama sampai ke 9.000, kan harusnya lebih banyak yang sukses dong. Benar nggak Pak Yusa? Nah, tapi buktinya hari ini coba. Ya, mungkin dari 9.000 orang pertama sekarang sisa berapa, Pak? Ya, artinya kan ya kalau mungkin ada Lavina ya, itu adalah 40 member pertama ya. Nah, masih di 40 member pertama tuh. Sisa cuma ada satu Lavina ya, ada Bu Syanti Gunawan ya. Mungkin ada Bu Pipi ya, karena kan dia istrinya Pak Mike ya. Nah, kemudian siapa lagi? Terbatas loh teman-teman ya. Di hitungan jari teman-teman. Artinya apa? Artinya tidak lebih dari 20 atau 30 orang yang masih bertahan. Nah, sisanya kemana semua teman-teman? Nah, artinya mereka juga tersisihkan gitu loh. Karena pada saat di awal kita menjalankan sama aja gitu loh. Hah, apa tuh AFC kan gitu kan? Ya udahlah tunggu kamu berhasil dulu baru saya jalanin. Nah, itu kan jawabannya begitu juga, Pak. Sama aja gitu loh. Jadi waktu kita di awal kita akan ketemu juga jawaban yang begitu juga. Nah, sekarang dia yang sekarang-sekarang ini malah sekarang saya melihat malah member-member saya itu sekarang percepatannya lebih luar biasa. Contoh ya. Nah, mungkin nanti saya nggak tahu apakah teman-teman di sini kalau banyak baru, mungkin saya lebih bagus sharing bagaimana teman-teman tuh bisa menduplikasi gitu ya, supaya bisa naik ke apa rank Shogun, Daimyo, Bushido untuk tahun depan ya seperti itu. Nah, jadi saya mencapai ya strategi yang saya buat adalah 3 sampai 6 bulan ya, bagaimana teman-teman bisa punya income ya 100 juta secara konsisten. Nah, untuk pribadi saya ternyata saya cuma butuh capai 5 bulan teman-teman ya. Di bulan pertama cuma 12 juta. Di bulan kedua 30,9. Jadi di bulan ketiga 42, 82, nah baru kemudian bulan kelima 100,9. Tapi kemudian setelah saya achieve, makin hari makin cepat teman-teman karena sudah ada pembuktian ya, sudah ada teman-teman yang bisa capai 100 juta. Nah, masuklah ada Silvi Hendro ya. Nah, di sini ada Bu Silvi, ada Bu Hendro. Nah, mereka 4 bulan udah mencapai 100 juta. Masuk lagi nih ya, ada alpen kalian ya, Pak Bobi. Pak Bobi, 3 bulan. Nah, gitu ya. Nah, sekarang makin hari makin cepat lagi. Ada kemarin Doraemon ya, Bu Feni 2 bulan ya. Masih banyak sih ya. Jadi saya cuma sebutin
random aja. Nah itu 2 bulan ini udah 100 juta. Sekarang yang 1 bulan 100 juta banyak ya. Kemarin waktu saya baru pulang dari Papua, namanya Rere, 1 bulan ya, baru join di bulan Juli. Nah 1 bulan ini udah tembus 102 juta teman-teman. Jadi artinya apa? Percepatan tuh makin hari makin cepat teman-teman. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa peluang bisnis tuh yang dulu orang lebih enak daripada sekarang. Oke, mungkin kalau bicara peluang bisnis, nah saya kasih lihat inilah ya. Saya buka aja ya jadi teman-teman bisa lihat peluang bisnis apakah masih besar atau tidak ya. Kelihatan nggak ya teman-teman ya? Lin, kelihatan nggak Lin? Kelihatan kok. Oke ya. Nah ini saya bukannya ide yang pertama saya teman-teman. Jadi dari sini kan Anda bisa lihat jumlah member ya yang ada. Karena kan saat ini kan sekarang sales kan perusahaan itu kan saya masih anggap ya dari grupnya kita kan lebih kurang 70% lebih teman-teman ya. Jadi ya 70%, 80% dan saya anggap mewakili lah ya teman-teman ya. Jadi kalau Anda mau lihat downline sales analysis report ini ya. Nah, jadi titik ini kemarin ya baru mencapai double Bushido. Nah, tadi kan ditanya nih double Bushido pakai income sama ya Pak Yusa ya. Jadi double Bushido bukan artinya rewardnya jadi 7 miliar, enggak. Ya, Bushido tetap sama. Ya, untuk rewardnya adalah tetap 3,5 miliar teman-teman. Nah, untuk bisa mencapai double Bushido apa? Tetap di sini bukan artinya kita yang dapat hadiahnya banyak ya. Artinya kita berhasil membantu orang teman-teman ya. Nah, dari jumlah sponsornya Kobudi, jumlah sponsor Kobudi nggak banyak teman-teman. Nah, direct sponsor Kobudi titik ini cuma ada 51 orang aja teman-teman ya. Nah, dari total downline ini sekarang bukan downline lah, saya bilang titik lah ya. Nah, titik sekarang ini ada 386.000 ya, titik ya. Tapi kan saya anggap ya tergantung ya, kan kadang teman kan ada yang jalanin 2, 3, 5 kan itu kan. Nah, jadi kalau dibagi rata-rata 2 sebenarnya ya setengahnya aja ya. Lebih kurang baru ada 200.000 orang sebenarnya ya satu Indonesia. Nah, kalau kita bicara double Bushido, nah ini. Jadi dari 51 artinya saya berhasil membantu 4 jalur ya, 4 directnya dari 51 itu 51 jalur itu ada 4 yang menjadi Bushido ya. Nah, jalur pertama saya adalah dari Ardian. Nah, Anita sama Budi Setiawan itu hitungannya untuk Ardian, benar nggak? Karena Anita sama Budi Setiawan adalah sponsor dari Ardian. Jadi hitungan Ko Budi adalah Ardian yang pertama gitu loh ya. Yang kedua adalah Ko Yohanes ya, karena untuk Ko Eka Yanto hitungannya untuk ke Yohanes ya. Nah, kemudian ada Bu Silvi itu hitungannya untuk Eka Yanto ya, teman-teman gitu ya. Karena kan Bu Silvi disponsor sama Eka Yanto. Jadi hitungan untuk Eka Yanto 1 gitu ya, seperti itu. Nah, jalur ketiga Ko Budi adalah dari Dr. Yudi ya, yang Bali ya. Dr. Yudi itu 1 jalur. Nah, 3 jalur. Dan yang keempat adalah kemarin ya, dari CNI Medan ya seperti itu. Jadi ada 4 jalur. Nah, nanti akan masuk lagi 1 jalur lagi yang dari namanya Noviani, itu sponsor Ko Budi langsung. Nah, jadi total nanti tahun ini ada 5 jalur gitu teman-teman ya. Nah, tadi kalau kita bicara peluang bisnis, kita lihat di sini teman-teman, downline sales analysis report. Nah, kita lihat per tanggal hari ini di tanggal 27 teman-teman. Nah, ini jadi teman-teman jadi punya gambaran. Sebenarnya kita masih luas market kita teman-teman. Nah, kita hanya bukan terbatas Indonesia aja teman-teman. Karena ini adalah perusahaan kita adalah udah go public ya dari Jepang. Nah, network marketing ini adalah negara Indonesia yang pertama ya teman-teman yang dipercaya ya untuk menjalankan dengan sistem pemasaran ya. Kan selama ini kan konvensional ya, dijual di Watson, di Guardian ya, di toko-toko medical shop dan semuanya. Nah, ternyata kita sangat sukses ya dengan network marketing dan kita akan kemudian diberi kepercayaan untuk bisa masuk ke negara-negara lain. Nah, jadi kita bisa lihat nah, teman-teman kita yang dari negara Australia, nah sekarang masih di bawah 100 orang teman-teman. Totalnya belum banyak ya di jaringan saya ya. Nah, ada Belgia, Kanada juga masih dikit ya, ada Swiss, ada Jerman. Nah, Jerman juga belum ada 100 orang. Prancis, UK ya, dari Inggris, Hong Kong. Nah, Indonesia memang terbesar karena kan kita membangun di sini. Nah, kalau teman-teman lihat ya setiap provinsi yang di atas 10.000 member nggak banyak teman-teman. Tuh DKI Jakarta aja anggap baru 100.000. Nah, kalau teman-teman misalnya 1 orang 2 titik aja lah saya bagi. Ini kalau dibagi 2 nih baru 50.000, padahal penduduk di DKI Jakarta ada 8 juta, benar nggak? Nah, Banten saya tinggal di Tangerang, ya kan? Nah, Bali ya baru ada 35.000, sama lah ya. Kalau Anda bagi 2 kan berarti lebih kurang baru 17.000 ya. Nah, contoh misalnya di Bengkulu, nah Bengkulu teman-teman, ini baru di bawah 1.000 orang, benar nggak? Nah, 1 Bengkulu provinsi aja waktu saya berkunjung ke Bengkulu itu penduduk di sana 2,5 juta loh teman-teman. Jadi 1 provinsi Bengkulu aja itu juga 2,5 juta teman-teman. Jadi artinya kita
artinya nih marketnya masih kosong ya, belum ada yang garap kan gitu kan teman-teman kan. Ya, jadi kayak seperti tadi saya bilang kayak seperti Kalimantan tuh, yang belum mencapai 10.000 aja banyak. Nah, Kalimantan Utara aja belum ada 1.000 orang, benar nggak teman-teman? Ya, jadi masih banyak. Maluku Utara juga dikit ya. Nah, ini yang masih di bawah 10.000 masih banyak sekali teman-teman ya. Yang di atas 10.000 itu ada Sumatera Utara ya, Sumatera Selatan ya, Makassar. Nah, udah itu aja teman-teman. Siapa lagi? Nah, kalau Jawa Timur oke lah ya. Nah, Surabaya kan ada semua di Surabaya ya, Jombang, apa, Malang ini kan semua masuk ke daerah Jawa Timur ya. Nah, Jawa Tengah apa? Semarang ya. Nah, kalau Jawa Barat aja kita masih dikit. Bandung karena Bogor kan termasuk di sini ya. Depok aja masih ke sini kan, Bekasi aja masih masuk ke Jawa Barat. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dibilang ini masih sedikit ya teman-teman ya. Nah, negara-negara lain di Jepang sendiri juga nggak banyak ya, Korea Selatan, Malaysia. Nah, Malaysia mudah-mudahan menurut Pak Ernest ya. Nah, izin kan country stockisnya sudah terpilih nih, sudah ada, dan izin-izin juga katanya juga sudah mau, nggak tahu udah selesai atau belum yang saya informasi gitu. Nah, kalau ini kalau sampai izin seperti BP POM kalau sudah selesai teman-teman, nah kemungkinan besar tahun depan kita sudah bisa masuk ke Malaysia. Jadi teman-teman bebas ya, punya teman-teman di Malaysia kita bisa prospek. Ini pangsa pasar baru lagi ya, seperti itu loh. Ada Belanda, ada New Zealand, ya, ada Qatar, ya, Singapura. Nah, sampai ke US. Nah, di US sekarang kita juga banyak lagi orang, kita sekarang udah mulai banyak juga. Nah, sampai kita akan masuk sampai ke negara Amerika. Ya. Tapi intinya satu persatu ya, tetap kita butuh kekuatan dulu. Karena tetap mereka harus ngurus seperti punya country stockist gitu ya. Kemudian ya harus ngurus juga seperti izin ya, SUP-L kita ya, BP POM kita sama seperti itu. Jadi kalau negara-negara lain kalau memang punya teman-teman yang background-nya dari farmasi itu lebih diprioritaskan karena kalau memang mereka farmasi jadi mereka sudah terbiasa teman-teman. Nah, ini yang saya kasih lihat peluang bisnisnya. Nah, gimana Pak Yusak? Artinya peluang yang besar ya? Masih banyak dong. Nah, ya. Seperti itu teman-teman. Ya. Oke, Kak Budi. Mungkin gini ya, karena ini kan banyak member-member, belum member sih maksudnya, banyak orang-orang baru yang belum join ya. Oke. Dan mungkin kita kembalikan ke tema kita open mindset ya Kak Budi ya. Nah, kita pengen Kak Budi sharing gimana sih kok apa ya, bahwa kekuatan MLM gimana sih sehingga bisa saling apa sama-sama terbuka ya mindsetnya ya. Jadi minta Kak Budi sharingkan itu. Oke. Ya, jadi gini teman-teman. Jadi saya sama ya. Saya mulai mengenal network marketing itu di tahun 2004 teman-teman ya. Waktu saya di usia 33 tahun ya. Berarti sekitar 18 tahun yang lalu ya. Itu saya mulai mengenal multi level marketing. Saya background-nya sama. Saya background-nya juga seorang profesional. Saya bekerja di bidang IT teman-teman ya. Nah, saya sebagai konsultan IT hampir 20 tahun teman-teman. Dan saya pensiun di usia 41 tahun. Ya, itu karir saya di pekerjaan ya. Kenapa saya bisa pensiun? Nah, karena kemudian dari 33 waktu di 2004, nah saya mengenal multi level marketing sehingga saya bisa pensiun muda di usia 41 tahun. Nah, waktu saya mau mulai belajar, mulai mengenal multi level marketing itu dari mana? Ternyata saya jadi bukan karena orang yang mengajak saya. Jadi saya tertarik sama network marketing karena saya dulu suka ke Gramedia ya, suka cari buku, baca-baca. Nah, pada saat itu mulai banyak buku-buku ya, Rich Dad Poor Dad yang dari Robert Kiyosaki, bla 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 ya, bisnis kuadran dan semuanya. Nah, hampir semua bukunya itu saya beli ya, kemudian saya suka baca. Nah, dari situ kemudian saya mulai belajar dan saya mulai ngeklik. Ya, artinya apa? Artinya seperti saya, dia bilang gini, kalau kita mau kaya, kita mau sukses, katanya gitu ya. Nah, kita butuh satu bisnis yang ada perkalian katanya, ya kan? Jadi kalau satu bisnis yang ada perkalian atau ada pertambahan, kita bisa jadi semakin kaya gitu. Tapi kalau saya lihat, saya kan kerja di kantoran. Kalau saya kerja di kantoran, saya nggak ada perkalian teman-teman. Ya kan cuma kali satu. Nah kalau kali satu berarti saya susah kaya, benar nggak? Saya masih ingat waktu kalau saya kerja di kantoran misalnya gitu ya teman-teman ya. Artinya apa? Pada saat saya mau punya income tambahan, ya kan? Yang di pikiran saya apa? Ya kerja lembur, ya dong. Nah pulang jam 12 malam ya kan, karena kalau di atas jam 9 kan bisa klaim taksi gitu kan. Walaupun kita punya kendaraan sendiri kan kita bisa klaim taksi, itu kan uang tambahan. Nah Sabtu Minggu kita ngantor, gitu kan? Nah akhirnya apa? Ya paling ketambahan aja uang taksi ya kan. 1 bulan cuma 2-3 juta. Teman-teman ya begitu aja kan, karena kan kita level-level yang sebagai project manager kan itu kan semua udah dihitung sebagai performance ya kan, udah nggak ada lagi namanya uang lembur teman-teman ya. Nah jadi seperti itu loh. Artinya kalau kita memang kita bilang cuma cari uang tambahan 2-3 juta sebulan kan susah. Artinya gimana kita mau jadi kaya kan gitu kan. Nah kemudian saya mulai memikir berarti kalau di multi level marketing ternyata ada perkalian itu yang bisa membuat kita sukses. Nah teman-teman coba saya misalnya mau sharing ya, contoh misalnya
Bu Lina sekarang misalnya, nah misalnya di sini ada Bu Lina, ada Pak Yusak nggak? Pak Yusak lagi on? Iya, saya lagi on ke Nah, on Budi. juga ya. Oke, saya kasih contoh aja perumpamaan. Misalnya Bu Lina punya perusahaan. Nah, Bu Lina punya perusahaan, karyawannya 5 orang. Nah, Pak Yusak juga punya perusahaan B. Tapi karyawan perusahaannya Perusahaannya B yang punya Pak Yusak itu karyawannya ada 50 orang. Nah, Bu Lina ada 5 orang, Pak Yusak ada 50 orang. Bos mana yang lebih kaya? Yang A atau yang B? Yang punya Bu Lina atau yang Pak Yusak yang lebih kaya? Pak Yusak, Bu. Pak Yusak. Nah, kenapa, Lin? Karena karyawannya lebih banyak. Karyawan lebih banyak ya. Ya, benar, karena sebenarnya faktor pertama adalah orang. Orang yang bekerja untuk kita itu kan adalah menghasilkan, ya kan? Nah, jadi artinya apa? Contoh aja misalnya, yang bekerja sama Bu Lina tadi ada 5 orang. Nah, 1 orang namanya karyawan, teman-teman, itu pasti menghasilkan. Kalau nggak menghasilkan 3 bulan pasti Anda udah istilahnya apa? Anda sudah pecat ya, gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi artinya apa? Jadi artinya salah 1 orang yang bekerja dengan kita menghasilkan 5 juta, berarti 5 juta kali 5 orang berarti berapa? Berarti bulan depan ya Bu Lina uangnya bertambah 25 juta. Kalau Pak Yusak tadi berapa? 50 orang. 1 karyawan kasih ke Pak Yusak 5 juta. Nah, berarti apa? Bulan depan uangnya Pak Yusak bertambah 250 juta. Benar, teman-teman? Jadi artinya apa? Orang adalah perkalian kita ya, seperti itu ya. Nah, cuma kalau di bisnis konvensional ini beresiko juga karena orang itu harus digaji ya. Nah, dia digaji dan kemudian untuk bisa memberikan kita punya profit seperti itu. Nah, contohnya gini, saya juga pernah jadi konsultannya Pak Charo Tanjung ya, mungkin Anda tahu semua. Hari ini Pak Charo Tanjung adalah top ya, orang terkaya di Indonesia, peringkat nomor 7 ya di Indonesia dengan total kekayaan hampir sekitar 79 triliun, teman-teman ya. Nah, waktu saya mengenal beliau itu masih di tahun 90. Saya mulai mengenal beliau itu kayaknya di sekitar 97 loh, ya teman-teman ya. Saya lupa kayaknya sekitar gitu deh, 97. Pada saat itu ya 97 betul. Ya, jadi sebelum krisis. Nah, jadi beliau itu sudah membeli Bank Karman ya, kemudian berubah nama menjadi Bank Mega. Nah, oke. Singkat cerita adalah, nah beliau hari ini punya, saya nggak bilang banyak, misalnya ada 100.000 deh ya. Dari dia punya semua grup ya kan, ada Trans Corporation, ada TV media ya kan, kita ada hotel ya kan. Nah, ya ada retail ya kan, ada Carrefour juga punya dia kan, dan masih banyak lagi ya. Sampai Garuda pun dia adalah sebagai pemegang saham yang terbesar. Nah, ya. Oke, saya anggap misalnya yang bekerja sama beliau adalah ada 100.000 orang. Nah, setiap orang tadi kan apa? Prinsipnya, orang yang bekerja dengan kita harus bisa menghasilkan, ya kan itu kan? Kalau nggak menghasilkan pasti Anda pecat ya. Termasuk office boy, termasuk supir yang bekerja sama kita harus bisa menghasilkan juga bagi kita ya. Anggap 1 orang menghasilkan 1 juta, teman-teman. Berarti apa? Uang Pak Charo Tanjung akan bertambah, bulan depan akan bertambah 100 miliar, teman-teman. Benar nggak, teman-teman? Ya, matematikanya kan gitu aja. Jadi artinya apa? Jadi untuk kita untuk mengejar beliau pasti makin susah karena yang perkalian beliau itu banyak sekali. Nah, ya. Nah, jadi selama ini memang kita itu kalau di pendidikan kita di Indonesia itu memang ya saya nggak bilang di Indonesia juga ya, termasuk di negara-negara lain juga. Sebenarnya memang pendidikan kita itu memang terlalu mengajarkan kita bagaimana apa? Ya, bekerja ya, bagaimana sekolah yang bagus, dapat nilai yang bagus, nantinya kita akan bekerja di perusahaan yang bagus, dapat income yang ya kan, dapat income seperti itu ya. Nah, jadi selama ini kita memang adalah perkalian dari bosnya kita ya. Nah, jadi kita udah terbiasa nih ya, artinya apa? Selalu membantu orang mengejar impian bosnya kita kan gitu kan. Nah, tapi kita nggak pernah mengejar untuk impian kita. Nah, contoh tadi saya mau ambil contoh misalnya tadi Bu Lina misalnya saya angkat nih. Ya, jadi misalnya jadi marketing director. Contoh ya. Nah, saya punya perusahaan misalnya. Nah, perusahaan saya adalah pemasaran handphone deh ya. Nah, saya adalah penjualan handphone gitu ya, handphone Samsung misalnya. Ya, contoh aja. Nah, Bu Lina sebagai marketing marketing director. Nah, misalnya contohnya gitu. Perusahaan kita ini beruntung tahun ini 1 miliar, Lin. Ya, jadi kita beruntung 1 miliar tahun ini. Tapi sebagai pemilik perusahaan pasti saya nggak happy dong. Waduh, Bu Lina, Anda sebagai marketing director saya kan, saya nggak happy nih. Nah, yuk kita target ya. Kita target tahun depan supaya perusahaan bisa untung jadi 10 miliar, Bu Lina. Nah, coba kira-kira kamu kan sebagai marketing director, apa sih yang harus dilakukan perusahaan supaya perusahaan bisa untung dari 1 miliar menjadi 10 miliar? Kira-kira apa, Lin? Anda kan sebagai marketing director nih. Nah, coba. Apa nih yang supaya perusahaan bisa untung nih dari 1 miliar menjadi 10 miliar, Lin? Kira-kira aja. Memperluas wilayah pemasaran.
Ya, artinya kita tambah mungkin wilayah ya, wilayah pemasaran. Oke, apalagi? Ya, Menambah modal. nambah modal, oke, apalagi? Tambah SDM. Nambah SDM ya, nambah tenaga kerja, promosi, benar nggak? Mungkin kita juga nambah Promosi. cabang, ya kan? Ya, betul. Efisiensi, benar nggak? Kan harus efisiensi juga, kan gitu kan? Nah, atau menambah produk kan gitu kan? Intinya adalah bagaimana caranya perusahaan itu bisa untung dari 1 miliar menjadi 10 miliar, betul? Oke. Nah, sekarang saya bertanya, dibalik sekarang. Nah, posisi Lina sekarang dibayar sama perusahaan. Nah, dibayar sama perusahaan adalah 100 juta per tahun. Nah, Lina mau income-nya tahun depan menjadi 1 miliar. Dari 100 juta mau naik jadi 1 miliar. Nah, kira-kira Lina butuh alat bantu apa supaya Lina bisa achieve 1 miliar. Nah, kenapa saya bilang kita harus ini alat bantu teman-teman. Jadi teman-teman itu kalau kita mau achieve sesuatu untuk supaya kita bisa apa istilahnya untuk kita bisa sukses, kita butuh alat bantu teman-teman. Nah, banyak dari kita teman-teman kita nggak tahu alat bantu kita. Nah, sehingga artinya sampai orang banyak pensiun sampai di usia pensiun yang ternyata belum berhasil juga masih banyak, yang nggak punya rumah masih banyak. Ya, benar nggak? Karena selama ini mereka berjuang 30 tahun itu bikin bosnya yang lebih kaya. Tapi untuk diri kita jadi kaya, kita bingung teman-teman, karena kita nggak pernah tahu alat bantu kita apa. Nah, alat bantu yang simple, teman-teman gini, saya kasih contoh ya, alat bantu yang simple. Jadi misalnya contohnya ini ada 2 pulau ya, ada pulau A, ya, dan ada pulau B. Contohnya kita mau nyebrang teman-teman, ya, dari pulau A ke pulau B. Nah, kalau namanya nyebrang, berarti apa? Dengan satu cara, kalau saya mau kerja keras, berarti saya berenang, ya, mengandalkan diri saya. Nah, cuma sekarang zamannya udah bukan zaman kerja keras lagi sebenarnya. Artinya kalau kita berenang, belum tentu kita nyampe, ya. Tadi kan di sini banyak teman-teman juga nih dari wilayah timur, contohnya di Manado, ya. Saya pernah datang ke Manado, itu kalau di depan hotel saya itu semua pulaunya semua kelihatan tuh. Tapi kalau saya berenang mana nyampe tuh. Kan kelihatannya dekat, tapi kalau berenang mana nyampe teman-teman ya. Anda udah bisa kram, Anda bisa mati dulu. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita kerja keras mengandalkan diri kita sendiri bisa belum nyampe ya ke tujuan kita. Nah, berarti kita butuh alat bantu. Alat bantu kita apa? Nah, berarti kita bikin perahu teman-teman, benar nggak? Ya, kita pakai alat bantunya adalah bikin perahu, pakai dayung kan itu kan. Nah, mungkin kita pakai bantuan angin ya kan, kita bikin layar. Nah, mungkin kalau kita punya uang tambah mesin lagi kan itu kan. Tujuan apa? Tujuannya adalah mempercepat ya kita dari pulau A ke pulau B. Seperti itu. Oke. Kembali ke Lina lagi. Nah, seperti kita juga ya. Sama seperti saya juga dulu waktu kita kerja di kantoran. Anggap misalnya kita dibayar 100 juta. Nah, tahun depan kita mau punya income jadi 1 miliar. Apa teman-teman? Alat bantu kita apa? Nah, kalau kita nggak pernah tahu alat bantu kita susah kaya loh teman-teman. Nah ya, oke, mungkin hari ini saya sharing ada 3 alat bantu teman-teman. Kalau Anda mau jadi kaya, saya nggak mesti bilang adalah Anda mesti di multi level marketing. Enggak, Anda bebas. Anda mau punya perusahaan yang lain juga terserah ya. Artinya, tapi 3 alat bantu ini hampir semua orang yang kaya pasti menggunakan 3 alat bantu ini sehingga mereka bisa membuat mereka semakin kaya dan semakin kaya ya gitu ya. Oke, alat bantu pertama adalah kita harus bisa gunakan waktu orang lain teman-teman. Tadi kan saya udah jelasin juga kan, ada perusahaan Lina sama perusahaan Pak Yusak. Nah, artinya apa? Semakin banyak yang orang yang bekerja dengan kita, pasti kita semakin kaya ya. Jadi kita harus bisa gunakan waktu orang lain ya, seperti tadi contoh Pak Charul Tanjung. Semakin banyak orang yang bekerja dengan kita, pasti kita akan semakin kaya. Ya, itu udah faktor. Cuma kalau di bisnis konvensional, ya teman-teman harus mikirin karena kita harus bayar gaji seperti itu ya. Nah, pertanyaan saya di network marketing kita hari ini kita bicara multi level marketing ya, supaya coba. Nah, di multi level marketing ada nggak perkalian teman-teman? Ada loh teman-teman, ya kan perkalian, benar nggak? Nah, hari ini teman-teman, kenapa ya kita bisa dibayar sampai ratusan juta, sampai miliaran ya? Kenapa? Karena faktor perkalian teman-teman, ya kan? Nah, jadi yang member-member saya, apakah saya bayar gaji nggak? Enggak, teman-teman. Ya, jadi semua orang mengejar impian masing-masing, ya. Kita dapatnya sedikit, tapi karena kali banyak sehingga kita dapatnya banyak, ya. Nomor 1. Jadi artinya di network marketing kita ada namanya unsur perkalian, ya. Jadi banyak yang bekerja dengan kita, seperti itu. Nah, yang kedua kalau teman-teman mau jadi kaya adalah apa? Gunakan uang orang lain, teman-teman. Nah, sama tadi perusahaan kalau mau jadi besar gimana, teman-teman? Kalau perusahaan mau jadi besar, dia butuh modal, ya. Tadi Lina bilang. Kalau kita mau jadi besar apa? Butuh modal, ya kan, butuh ekspansi. Nah, sama kalau perusahaan-perusahaan mau jadi besar gimana? Tetap dia butuh modal, teman-teman. Cuma sekarang kan nggak mungkin sampai kita bisnis, sampai kita mengumpulkan modal dulu, ya kan, uang udah cukup baru kita ekspansi lagi, ya, atau nambah cabang, ya, udah keburu apa istilahnya tren bisnisnya udah mulai lewat, ya kan, udah kelewatan, teman-teman. Nggak mungkin. Nah, cara sekarang apa? Partnership, teman-teman, benar nggak? Saya nggak punya modal, nah saya berkolaborasi ya. Di sini ada Pak David misalnya contohnya kan. Nah, saya berkolaborasi sama Pak David kan itu kan. Nah, ya, jadi artinya apa? Kita berdua, nah kita semakin cepat untuk ekspansi atau kita berkolaborasi.
sampai sekarang juga ada misalnya contohnya Tokopedia juga ya berkolaborasi misalnya dengan Gojek. Padahal sama-sama udah startup company udah besar-besar semua kan, tapi tetap aja mereka berkolaborasi, partnership apa tujuannya kan untuk membuat bisnis mereka lebih besar ya seperti itu ya. Nah, di network marketing ada nggak teman-teman? Ada juga ternyata ya teman-teman ya. Nah, contohnya misalnya di bulan kemarin ya, di bulan kemarin kalau nggak salah omset perusahaan di grupnya saya semua nih totalnya ada sekitar 200 miliar ya teman. Omsetnya dari AFC ini ya ada di grupnya saya. Nah, kalau 200 miliar kalau Anda misalnya saya bicara harus punya perusahaan sendiri. Nah, kalau saya bisa punya omset 200 miliar, itu mungkin omset saya berapa teman-teman? Itu artinya bisa aja modal saya mungkin udah sampai berapa triliun, ya kan gitu kan, perkiraan gitu kan. Nah, contohnya artinya saya masih punya uang 2 triliun, ya. Nah, anggap omset itu adalah 10% ya kan gitu kan, per bulannya gitu seperti itu. Jadi artinya saya masih punya uang sampai triliunan teman-teman, baru bisa punya omset 200 miliar. Nah, tapi di sini ternyata apa? Sama teman-teman ya. Nah, kita untuk bisa bergabung di FC kan mulai dari paling kecil berapa? Ya, 3 juta sekian sampai 20 juta sekian ya. Artinya ini fleksibel, artinya dengan uang yang kecil, nah ya kita sudah bisa bergabung di perusahaan ini ya. Nah, kenapa bisa omset saya bisa punya 200 miliar? Nah, tadi saya bilang dari uangnya siapa? Nah, kan uang teman-teman ya. Nah, ada orang yang bergabung Ruby ya, ada yang bergabung Sapphire, Diamond, ada yang upgrade gitu ya. Nah, dari kita semua akhirnya kita terkumpul 200 miliar. Nah, di situ ya teman-teman. Nah, hari ini misalnya perusahaan membayar saya ratusan juta atau miliaran. Nah, kan itu cuma hitungannya kecil teman-teman ya. Kalau dari 200 miliar 1% adalah 2 miliar kan enggak juga. Artinya kita cuma dibayar cuma 0, sekian persen aja teman-teman ya. Seperti itu. Jadi artinya yang kedua, ternyata gunakan uang orang lain juga ada di multi level marketing teman-teman ya. Nah, yang ketiga, gunakan pengalaman orang lain kalau Anda mau sukses. Nah, kalau di perusahaan lain kalau Anda contoh saya pernah di Bank Mega. Nah, kan Bank Mega kan meng-hire kita sebagai konsultan ya, IT. Nah, tujuannya apa? Ya tujuannya adalah satu ya, kita build in dia punya sistem dan kemudian juga kasih tahu ke beliau, oh ya Pak, cara begini jangan ya kan perusahaan lain pakai gini ternyata gagal kan itu kan. Kan tujuan konsultan itu adalah itu ya, memberitahu beliau supaya ya kita bisa maju lebih cepat dan lebih ya intinya kita lebih maju lebih cepat lah ya. Jadi kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan sama perusahaan-perusahaan lain kita tidak perlu lakukan lagi kan itu seperti itu. Nah, ada nggak misalnya di perusahaan kita di multi level marketing ya gunakan pengalaman orang lain? Ada ya teman-teman ya. Kita gunakan pengalaman Pak Ernest founder kita yang pertama. Nah, beliau adalah pebisnis di Amerika, hampir semua usaha beliau di Amerika pun sukses semua. Kemudian kedua co-founder kita. Nah, co-founder kita adalah Pak Mike ya. Nah, beliau juga sebagai corporate director ya di MR Group ya. MR Group itu adalah Mugi Rekso Abadi, itu sangat besar ya. Nah, yang membawai mobil Ferrari ya, Burgari ya, misalnya Häagen-Dazs es krim ya kan, hotel ya, Hard Rock Cafe. Jadi banyak yang semua yang dibawa. Nah, kemarin mereka udah jual ada 2. Yang pertama adalah Harley Davidson, itu mereka ya motor yang gede Harley Davidson, mereka sudah lepas. Kemudian ada lagi kalau nggak salah mobil yang mahal juga namanya Maserati, itu juga mereka lepas seperti itu. Nah, jadi ini adalah jadi ya Pak Mike termasuk sangat ini ya, jadi memang selalu sebagai corporate director di perusahaan-perusahaan besar juga. Nah, kita bisa pakai pengalaman beliau, dan di sini ya pakai pengalaman teman-teman semua, benar nggak? Di sini ada pengalaman dari Bu Lina, Pak Yusak, dan ya ada Pak David ya. Semua lah ya teman-teman di sini kita bergabung semua. Tujuannya apa ya? Kan kita membuat sistem. Nah ya, bagaimana kita bikin presentasi yang bagus, LOP, training kan itu kan intinya adalah bagaimana terjadi. Jadi semua kita berkolaborasi. Nah, tujuannya apa? Membuat bisnis kita semakin besar ya. Semua ada di sini, teman-teman. Nah, jadi artinya apa? Artinya teman-teman, nah saya selalu bilang, jadi kenapa di multi level marketing bisa cepat kita dapat income? Nah, karena di multi level marketing ada perkalian. Nah, saya kasih contoh. Seperti Bu Lina kan kemarin baru achieve ya Shogun. Nah, untuk yang peringkat-peringkat yang sudah achieve Shogun, itu adalah income bulanannya itu lebih kurang 150 juta sampai 250 juta untuk satu titik ya. Untuk satu titik hak usaha adalah income kita adalah 150 juta sampai 250 juta. Oke. Saya kasih teman-teman ilustrasi. Contoh misalnya waktu pada saat saya kerja di kantoran, ya kan? Gaji 10 juta, 15 juta. Nah, ini kan yang mayoritas ya teman-teman ya. Yang mayoritas teman-teman kalau kita kerja kan gajinya antara ini ya, 10 sampai 15 juta. Nah, kalau kita 10 sampai 15 juta, kemudian ya, kalau kita kerja di network marketing, tapi ternyata income kita ya sebulan adalah 100 juta sampai 150 juta ya. Saya nggak bilang Shogun lagi ya. 100 juta, 150 juta adalah level samurai udah cukup tadi yang ditanya sama Pak Yusa ya. Jadi ada peringkatnya samurai. Tapi kalau Anda belum jelas peringkat nggak apa-apa teman-teman. Jadi ini gambaran aja, nanti kalau belum jelas nanti bisa ditanyakan kepada yang mengundang teman-teman ya. Jadi level yang ketiga ini adalah samurai, itu income sebulan itu adalah 50 sampai 150 juta.
Nah, jadi saya asumsi gini, kalau kita kerja di kantoran, sebulan kita dibayar 10 sampai 15 juta. Nah, kalau di perusahaan multi level marketing AFC, kalau misalnya teman-teman bisa achieve misalnya Samurai, sebulan dibayar 100 juta sampai 150 juta. Artinya apa, teman-teman? Artinya kalau kita di perusahaan AFC ini, ya Bapak Ibu belajar, ya kita dan berhasil ya mencapai posisi Samurai 100 juta, 150 juta income kita sebulan. Nah, teman-teman kerja di AFC 1 tahun sama dengan kita kerja di kantoran, teman-teman 10 tahun. Ya, kita dikerja di kantoran 10 tahun dan teman-teman di sini cuma kerja 1 tahun. Artinya apa? Teman-teman hemat 9 tahun, ya kan? Nah, sisa hemat 9 tahun, artinya apa? Ya kita bisa melakukan hal-hal kita, benar nggak? Ya bisa berkumpul di rumah dengan istri, dengan anak, ya, dengan suami kita gitu loh ya. Kemudian kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas, mau ibu kemudian mau lebih banyak melayani, mau sebagai ya apapun bisa lah ya artinya ya seperti itu. Mau traveling ke luar negeri, ke luar kota kan intinya kan artinya kita ada saving 9 tahun ya seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita kerjaan di sini AFC 3 tahun? Nah, saya bicara cuma 100 juta sampai 150 juta per bulan aja. Anda kerja di AFC 3 tahun, sama juga dengan kita kerja di kantoran 30 tahun loh teman-teman. Ya, kerja di sini 3 tahun, kita kerja di kantoran 30 tahun, berarti kita hemat 27 tahun teman-teman. Nah, kalau kita bisa hemat begitu 27 tahun, kenapa kita nggak mau berjuang teman-teman? Ya kan gitu kan? Nah, jadi walaupun kita nggak ngerti seperti saya punya mindset gimana? Ya sama teman-teman, pada saat saya IT ya, saya masih ingat waktu tahun 2004 waktu saya di bidang IT, saya nggak bisa presentasi. Mungkin hari ini teman-teman lihat saya kan bisa berbicara, enak nih ya. Itu teman-teman, itu proses teman-teman ya. Dari 2004 itu ternyata saya tuh nggak bisa. Saya masih ingat loh, pertama kali mulai saya jalani multi level marketing, nah saya presentasi di depan di whiteboard ya kan. Nah di belakang saya cuma 3 orang teman-teman ya, ibu-ibu ya. Begitu saya presentasi dia liatin saya aja begini ya. Saya liatin mereka liatin saya. Waduh, saya gemeter juga teman-teman ya kan. Kenapa? Karena nggak terbiasa ya. Kalau Anda suruh saya bikin program, saya biasa teman-teman kan gitu kan. Tapi kalau suruh saya ngomong di depan, waduh, itu keringat dingin bagi saya kan itu. Tapi bagi saya ya harus belajar ya kan gitu kan. Karena pada saat itu kan di perusahaan network marketing saya yang pertama, upline saya banyak kan cewek-cewek juga ya. Tapi pada saat itu di tahun 2004 aja income mereka udah 100 juta, 200 juta ya. Cuci piring. 100 juta sebulan ya seperti itu. Malah Pak Yusak sendiri nih. Pak Yusak sendiri suaranya masuk Pak Yusak. Iya, sebentar, Ko Budi. Ini sama namanya, Ko. Oh, Isak sama. senior, Ko. Oh, sama. Oke. Isak senior yang itu. Oke, nah jadi tadi sampai di mana lupa? Oke, jadi Lin sampai di mana, Lin? Ngetes. Sebentar kok. Sampai di mana ini? Nih baca pertanyaan nih kok di WA aku. Oh, baca di pertanyaan. Oke. Sampai di ibu-ibu 2004 kok. Gemeteran kok. Gemeteran. Belajar presentasi kok. Ya, oke. Jadi, nah pada saat itu kan saya melihat upline saya kan memang pada saat yang di network marketing saya ini lebih banyak perempuan juga ya. Jadi income mereka berapa sebulan? 100 juta, 200 juta, 300 juta. Pada saat itu loh teman-teman. Pada saat di tahun 2004 kan. Nah artinya apa? Saya juga tertantang teman-teman kan. Nah jadi saya cuma prinsipnya sama-sama makan nasi gitu loh ya. Anda bisa, berarti saya pasti bisa. Nah mungkin di tahun pertama, di perusahaan yang pertama itu, mungkin sama ya. Saya juga mau seperti mereka, saya butuh waktu teman-teman. Ya mungkin mereka dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun mereka sudah bisa mencapai posisi tinggi ya. Nah, jadi istilahnya kalau di sana itu peringkat tingginya adalah salah satu adalah kita udah jadi shareholder ya. Jadi kalau kita bisa mencapai peringkat tertentu, kita udah dibagi saham gitu bisa seperti itu. Nah, mungkin mereka 6 bulan, 1 tahun mereka udah bisa mencapai itu. Saya sendiri teman-teman karena saya dari baru belajar, nah saya juga bisa capai di situ juga tapi 3,5 tahun teman-teman. Yang nggak ada masalah, benar nggak? Bagi mereka 1 tahun, bagi saya 3,5 tahun. Jadi 3,5 tahun kemudian saya baru bisa mencapai sana. Nah intinya sama ya, artinya. Nah tetapi kan begitu begitu kemudian saya ke network marketing yang kedua ya, nah itu semakin cepat seperti itu ya teman-teman ya seperti itu. Nah ini yang kira-kira seperti itu. Jadi artinya ya kita harus belajar teman-teman ya seperti itu. Oke, jadi tadi mindset kita tadi adalah apa? Kalau kita kerja di kantoran ya kan. Nah, artinya kan tadi kan kita bisa hemat ya 20 juta tahun itu seperti itu teman-teman. Nah, jadi sama saya juga pada saat itu ya udah, artinya saya udah tahu bahwa firm ya, artinya saya mau jalan network marketing ya udah. Jadi saya mulai kerjakan bersamaan juga ya teman-teman ya. Jadi mulai dari 33 dan ternyata saya bisa pensiun di usia 41 tahun teman-teman ya. Nah, jadi apa sih? Nah, saya juga bukan dari keluarga yang ada karena bapak saya dari
mulai datang ke Jakarta di sini pun juga itu kerja di pabrik ya, dan saya masih ingat sampai beliau meninggal aja di usia 66 aja tuh gaji terakhir aja di pabrik aja tuh baru 700.000 teman-teman ya. Untuk bisa saya kuliah aja saya masih ingat. Ya, halo. Nah, jadi untuk supaya kita bisa kuliah aja, karena saya mulai kuliah kan di Bina Nusantara ya, di BINUS, itu uang masuk 1,5 juta, saya nggak tahu ya, orang tua saya kumpulin berapa lama tuh ya, karena gaji terakhir cuma 700.000. Nah, artinya apa? Sama ya, artinya kita juga harus berjuang. Ya, seperti itu ya. Tapi, nah, karena kalau misalnya dari keluarga kita semua kerja, nah kemudian saya mulai nih. Nah, ya, mulai berbisnis, nah, saya mulai memilih adalah multi level marketing ya. Nah, ternyata dari multi level marketing 7 tahun, teman-teman. Nah, ternyata saya sudah mendapatkan apa yang saya mau ya. Sama teman-teman saya juga yakin semua dari kita kan pasti mau pensiun muda, pensiun kaya ya. Jadi saya di usia 41 tahun, nah saya sudah punya belasan rumah, ruko, semua dari multi level marketing. Jadi praktis sebenarnya saya sudah pensiun di usia 41 tahun. Nah, sampai di FC ketemu di FC. Nah, ya, jadi secara tidak langsung karena saya ada sumbatan pembuluh darah biasa ya. Usia sudah mulai bertambah, tiap hari kita makan enak-enak kan gitu kan teman-teman ya. Yang enak, yang gurih, yang santan kan gitu kan, yang goreng-gorengan kan gitu kan, asin, manis lengkap nih. Nah, makanya produknya SOP Subarasi pertama kali masuk ke Indonesia itu karena itu juga ya, karena orang Indonesia dia bilang ya sama orang Jepang paling banyak bermasalah di pembuluh darah. Jadi ini adalah peluang pasar kita. Contohnya apa? Penderita diabetes aja di Indonesia ada 11 juta orang ya, tertinggi di dunia ya. Belum lagi sumbatan pembuluh darah seperti saya, stroke lah, gagal ginjal lah ya kan, cancer lah, tumor lah ya. Cancernya sekarang aja yang sekarang udah mulai terus mendominasi ya. Yang sekarang kanker usus itu adalah menjadi kanker nomor 1 di dunia ya, karena teman saya banyak yang dari Taiwan itu sekarang di Taiwan aja kanker usus nomor 1, di Singapura aja kanker usus nomor 1, tapi di Indonesia nomor 2 teman-teman. Ternyata kanker payudara paling banyak di Indonesia seperti itu ya. Nah, jadi ke depannya nih saya melihat satu peluang bisnis yang ini artinya apa? Ya namanya orang sakit itu tidak mungkin berkurang, makanya saya lihat hampir semua kota. Nah, saya di Tangerang aja rumah sakit terus bangun tuh ya, terus bertambah. Tapi sekarang gara-gara ada pandemi Covid begini malah penuh semua, full semua ya. Artinya apa? Rumah sakit aja terus bertambah. Ya, terus ekspansi juga. Nah, artinya apa? Hari ini kita sakit, minggu depan belum tentu. Ya, jadi artinya apa? Peluang pasar kita luar biasa teman-teman ya. Hari ini kita prospek teman kita, ya dia sakit. Dia belum sakit ya, dia masih sehat. Minggu depan belum tentu. 2 bulan lagi belum tentu ya, 1 tahun lagi belum tentu. Nah, itu peluang pasar kita ya, seperti itu teman-teman. Mungkin yang sekarang kalau kita bicara peluang bisnis, yang terlalu muda, yang di usia 20 tahun mungkin juga dia anggap ya masih mau main-main ya, masih main game dan semuanya. Belum, tapi begitu mereka sudah berkeluarga di usia 25, nah cerita udah lain lagi ya. Itu udah pangsa pasar kita lagi karena ya mereka juga butuh uang kan seperti itu ya. Jadi makanya tadi pangsa pasar kita luar biasa. Sampai hari ini contohnya ya, perusahaan yang pertama masuk Indonesia network marketing, perusahaan MW sudah 30 tahun lebih sampai hari ini masih berkembang teman-teman ya kan? Masih banyak sekali ya teman-teman yang anak-anak milenial yang kemudian bergabung di sana juga sama ya. Artinya bagi orang baru tetap itu adalah satu peluang bisnisnya gitu ya. Nah, mungkin bagi kita yang sudah bergabung, sudahlah kita udah bosan, kita udah tahu gitu ya. Nah, ya, tapi kan perusahaan tetap ya peluang bisnis. Nah, berbeda sama FC teman-teman karena FC ini adalah perusahaan farmasi satu ya. Dan perusahaan ini udah dijalankan secara profesional, artinya apa? Udah go public gitu ya. Jadi artinya perusahaan ini sekarang udah pasti jalan teman-teman. Jadi ada kita, nggak ada kita juga pasti dia akan jalan, betul nggak? Karena dia udah jualan retail udah selama 52 tahun. Nah, kita di Indonesia kan adalah negara ke-8 ya, yang kita buka office gitu ya. Nah, kita cuma merubah ya cara pemasarannya yang tadinya biasa kita jual di retail shop. Nah, sekarang dari teman ke teman. Nah, kenapa? Karena dunia sudah berubah ya. Seperti itu loh. Kalau dunia sudah berubah, kalau kita tidak berubah, kita juga akan tersisihkan. Nah, seperti itu ya. Nah, buktinya ya selama 1,5 tahun ini kalau kita berdagang di mall mati semua ya. Nah, ya ternyata bisnis dengan teman ke teman ternyata yang luar biasa ya, majunya luar biasa. Nah, itulah teman-teman. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin itu aja mindset mengenai yang level marketing ya, supaya teman-teman jadi lebih apa istilahnya firm ya. Atau saya tambahin dikit lagi lah. Nah, tambahin dikit lagi. Nah, teman-teman gini, sekarang saya banyak sekali ya teman-teman saya seusia saya, yang kan sekarang saya di 51. Nah, teman-teman saya di usia seperti saya ini kan anak-anak mereka sama ya, sudah banyak yang udah lulus ya. Artinya mereka udah kuliah, udah lulus dan sekarang semuanya pada bertanya kepada saya. Nah, anak saya ini gimana nih sekarang? Yang benar nggak? Apakah mau kerja? Apakah mau bisnis? Benar nggak? Apakah seperti apa nih? Ya kan? Nah, karena kan mereka mengira bahwa saya di dunia network marketing kan teman-teman banyak ya. Nah, saya terus terang, saya tadinya di IT nggak punya teman siapa-siapa, tapi melalui network marketing hari ini, wah saya kenal banyak orang ya. Dari yang punya pabrik gipsum, dari yang besi ya, dari toko bangun, apapun semua teman-teman kita jadi ada semua ya. Dari yang
yang bisnis ini semua ada ya, sampai tadi kita ngobrol juga ada yang sampai ekspor sepatu keluar ya kan, sampai tadi ada home appliance yang jual TV, yang jual kulkas, ada semua teman-teman ya. Nah, artinya apa? Teman-teman kita tuh semakin banyak ya. Nah, jadi kemudian tadi ya teman-teman saya kemudian bertanya, nah anak-anak mereka yang sekarang ini baru lulus mau kemana gitu ya. Nah, saya cuma kasih berdasarkan pengalaman saya. Nah, saya sharing teman-teman. Jadi saya selalu bilang begini, semua profesi itu bagus ya, semua profesi bagus. Tapi kita harus tahu ya ujungnya ada di mana ya, garis finishnya ada di mana teman-teman. Contoh ya, saya di sini saya bukan bilang profesi yang lain jelek, jangan ya. Maksudnya jangan salah persepsi ya. Nah, saya cuma mau sharing supaya teman-teman jadi bisa belajar sama-sama. Nah, contohnya misalnya saya ngambil profesi sebagai seorang satpam ya. Contoh misalnya, saya begitu saya sekolah, lulus SMA, ya ternyata saya nggak punya dana nih ya, orang tua saya nggak punya dana untuk saya bisa lanjutin kuliah. Nah, sehingga apa? Kalau saya nggak bisa kuliah, contoh misalnya, ternyata saya telepon, Bu Lina, saya baru lulus SMA nih, ya kan? Nah, Bu Lina ada kerjaan nggak? Nah, kemudian Bu Lina bilang, ya kebetulan nih, ya di perumahan saya atau di klaster saya atau di kompleks saya, ini lagi butuh cari nih ya keamanan nih, security ya. Kamu mau nggak kerja? Bolehlah kayaknya, bener nggak? Karena kan kita biasanya kan nggak ada kerjaan. Oke deh Bu Lina, ya saya terima nih ya sebagai satpam nih. Nah, tak terasa teman-teman kita udah kerja 5-10 tahun. Begitu kita udah kerja 5-10 tahun gimana? Nah, ternyata juga kita sudah berkeluarga ya, sudah punya istri, punya anak. Kita makin nyaman. Mau keluar, makin takut ya kan? Nah, akhirnya apa? Tak terasa juga kita udah kerja di sana 30 tahun sampai kita pensiun ya. Nah, pertanyaan saya, kalau saya melanjutin aja profesi dari satpam, nah paling tinggi jabatan saya apa? Mungkin Bu Lina bisa bantu? Kalau saya lanjutin misalnya profesi tadi, artinya sampai kemudian saya sampai pensiun, jabatan saya paling tinggi apa kira-kira sebagai seorang security? Kepala security mungkin, Bu. Kepala security atau kepala satpam, ya betul. Jadi artinya kita sudah tahu berarti itu adalah jabatan kita paling tinggi. Dan gajinya berapa? Ya mungkin tidak lebih dari 10 juta. Ya maksud saya gitu kan, kepala security ya. Mungkin antara 5 sampai 10 juta. Nah berarti range-nya itu udah pasti teman-teman. Gitu loh. Nah, bukan berarti saya malas. Betul nggak teman-teman ya? Walaupun saya sebagai security bukannya saya malas. Saya mungkin kerja lebih keras juga. Kenapa? Datang dari jam 8 pagi sampai 8 malam ya. Masuk jam 8 malam sampai 8 pagi. Artinya apa? Kita juga kerja lebih keras. Tapi profesi yang kita pilih tidak bisa membawa kita yang mencapai tujuan apa yang kita mau. Ya, saya nggak bilang salah dan saya nggak bilang benar. Cuma maksudnya teman-teman harus tahu aja ujungnya ada di mana. Oke, contoh lain lagi. Nah, ini kemarin saya belajar dari satu anak muda juga ya dari Malaysia. Nah, anak muda ini contohnya waktu di usia muda, waktu tahun 98 kan krisis ya. Nah, kemudian bapaknya bangkrut. Nah, anak muda ini dari Malaysia ini dia biasa ya, dia mau sukses dia bilang. Jadi sehingga dia mau kuliah ya yang dengan benar. Nah, jadi dia bilang gini, kalau saya mau jadi kaya, saya harus belajar akunting katanya. Nanti jangan sampai saya udah kaya, saya nggak bisa baca pembukuan katanya. Ya udah, akhirnya beliau masuk ya, ambil jurusan akunting. Jadi singkat cerita, beliau sangat pinter ya, kemudian lulus, nah kerja di perusahaan akunting. Setelah kerja di perusahaan akunting, wah ternyata rajin teman-teman. Nah bosnya happy nggak? Bosnya seneng ya kan? Nah jadi begitu dia kerja, nah bosnya kemudian bicara ke beliau, oke nanti nanti sebentar lagi kamu akan menggantikan. Ya akan menggantikan siapa? Nah ini yang senior nih. Ya, accounting manager yang senior ini sebentar lagi sudah mau pensiun. Nah, nanti kamu akan menggantikan dia sebagai accounting manager. Nah, logikanya waktu saya masih bekerja sebagai di kantoran, pasti kita senang, benar nggak? Iya kan? Kita bekerja 2-3 tahun, kita udah mau diangkat jadi manajer, pasti kita senang. Ya. Nah, tapi anak ini berbeda teman-teman ya. Ternyata begitu bosnya bilang Anda mau diangkat jadi accounting manager, nah anak ini iseng ya, dia turun. Begitu pulang kerja, ya, accounting manajernya langsung ke lobby, nah dia ikutin ke lobby. Nah, dia mau tahu accounting manajernya pakai mobil apa. Nah, kalau di Malaysia, kan rata-rata kan pakai Proton ya teman-teman. Karena mobil nasional kan yang di Malaysia adalah Proton. Nah, ternyata Protonnya katanya nggak baru-baru banget ya. Katanya biasa aja. Ya, oke, itu yang pertama. Jadi ternyata mobilnya juga bukan baru-baru banget, biasa. Kemudian diikutin lagi nih, ya accounting manajernya rumahnya di mana. Nah, ternyata rumahnya juga ternyata biasa-biasa juga. Ya, artinya bukan terlalu besar-besar banget ya, artinya biasa. Nah, besoknya ya anak muda ini langsung kasih surat pengunduran diri ke bosnya. Ya, mau resign. Nah, bosnya bilang, kenapa kamu mau resign? Kan sebentar lagi kan kamu sudah mau diangkat. Ya, jadi accounting manager, teman-teman. Nah, jadi anak muda ini bilang apa? Satu jawabannya, karena saya tidak mau seperti dia. Artinya apa, teman-teman? Kalau saya masih mengikuti karir ini sampai kemudian saya menjadi accounting manager, lebih kurang itu akan seperti itu.
Nah, mobil yang saya pakai lebih kurang akan seperti itu. Rumah yang saya punya juga akan seperti itu. Padahal rumah kan kita tahu juga ya, makin tahun makin naik ya. Jadi sekarang apa? Kayak kita zaman dulu, orang tua kita lebih gampang beli rumah ya kan? Sekarang coba yang anak muda mau beli rumahnya setengah mati, benar nggak? Karena harga rumah, harga tanah kenaikannya lebih cepat. Kenapa? Karena ya namanya di setiap negara, kenapa? Jumlah penduduk selalu bertambah, tapi tanah tidak bertambah. Nah, sehingga tanah itu naik lebih cepat daripada itu. Jadi kita percepatan income kita kalah ya dengan kenaikan harga tanah seperti itu ya. Nah, jadi ini yang kemudian artinya apa? Ya anggap kita masih sama lah ya. Artinya kalau saya masih mengikuti sebagai accounting manager, berarti kehidupan ini seperti ini. Nah, itu yang saya mau ngomongin. Nah, contohnya misalnya di AFC. Nah, di AFC misalnya tadi ya, Anda tadi di-sharing bahwa seorang Bushido bisa punya income berapa ya. Nah, seorang Bushido bisa punya income misalnya kalau pairingnya sampai flush itu 1 bulan 660 juta ya, belum lagi bonus bulanannya. Lebih kurang rata-rata adalah bisa sekitar 800 juta ya seperti itu. Nah, kalau 800 juta kali 12 bulan berarti ada 9 miliar ya. Nah, ditambah lagi bonus tahunan 3,5 miliar, lebih kurang ada 12 miliar teman-teman. Jadi satu titik Bushido itu lebih kurang teman-teman bisa mencapai lebih kurang 12 miliar. Artinya apa? Ujungnya jauh loh ya. Garis finishnya jauh. Nah, kenapa kita nggak mau belajar? Itu maksud saya ya. Jadi ujungnya kita tahu lebih panjang. Nah, teman-teman usahakan ya. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa. Ya belajar. Artinya apa? Semua orang pasti bisa mencapai ya. Nah, kemudian kalau kita udah mencapai satu titik menjadi Bushido, teman-teman masih bisa bikin Bushido yang kedua. Benar nggak teman-teman? Ya. Nah, tapi kalau kita kerja di kantoran, satu sisi contohnya saya sudah mencapai jadi accounting manager. Nah, kan saya nggak bisa lagi lamar ke perusahaan lain, bikin lagi jadi accounting manager kan, supaya saya dibayar 2 kali. Nggak bisa teman-teman ya. Tapi kalau di sini Anda bisa ya bikin kedua, bikin ketiga. Nah, mungkin saya kasih gambaran ya. Saya punya titik kedua ini kemarin baru mencapai peringkat Daimyo. Nah, saya sharing aja ke teman-teman. Jadi teman-teman punya gambaran ya seperti itu. Saya tutup dulu. Nah, titik kedua. Nah, titik kedua ini juga sama teman-teman ya. Jadi saya baru kerjaan juga sekitar 1 tahun terakhir inilah ya. Karena tahun kemarin ini masih di titik samurai teman-teman. Ya, tapi tahun ini sudah masuk di posisi Daimyo teman-teman ya. Jadi dengan jumlah pairing 16.000 ya. Jadi sudah lewat ya. Karena kita juga butuh pairing 15.000 dan sudah lewat ya. Nah, untuk saya bisa di sini hari ini pairingnya berapa? Nah, sudah 63 pairing teman-teman. Ini baru saya bangun ya teman-teman ya. Oke, kita lihat dari mana, kita bisa lihat di income-nya ya teman-teman ya. Kita lihat di daily earning report. Nah, di bulan ini aja, di bulan 8 ya. Kan kita baru 26 hari ya. Nah, teman-teman ya, dari tanggal 1 sampai 26 hari. Nah, dari total ini 26 hari berapa? Nah, 264 gross-nya teman-teman ya. Nah, kalau net-nya ini adalah yang di sebelah kanan ini ya. Ini kan redemption kita 20% yang untuk kita shopping, berarti net-nya nih 211 juta ya. Nah, kalau gross-nya 264 seperti itu ya. Nah, ini 1 bulan ya. Kalau bulan kemarin bulan 7 nah 30 hari 308 teman-teman. Jadi artinya apa? Untuk peringkat seorang Daimyo lumayan teman-teman ya kan? Nah, artinya income Anda juga kalau posisi di Daimyo ini lebih kurang 250 ya sampai 500 teman-teman. Nah, ini waktu di bulan 6 masih Shogun teman-teman, tapi Shogun kan harusnya 150 sampai 250. Nah, ternyata juga 264 ya. Jadi lebih. Nah, bulan 5 nah, 172. Kalau teman-teman mau lihat ini, 1 tahun ini dapatnya berapa? Nah, bisa lihat di sini ya, di yearly 2021 teman-teman ya. Nah, di 2021 teman-teman bisa lihat. Nah, dari hampir 8 bulan ini, nah total yang sudah didapetin adalah lebih kurang nih teman-teman ya, 1,78 miliar ya. Kalau mungkin sampai Desember ya kemungkinan besar ya 3 miliar ya. Ya, antara itu ya sekitar 3 miliar berarti apa? Ditambah sama bonus tahunan kan seorang Daimyo 1,8 miliar, 4,8 miliar teman-teman. Ya, nah jadi kalau dibilang 80% cash-nya lebih kurang masih 4 miliar teman-teman ya. Masih bagus teman-teman. Jadi artinya maksud saya ini yang teman-teman masih fight yang tadi saya bilang ya. Salah 1 bulan bisa dapat 200 juta, kalau di kantoran kita kerja 20 tahun ya mendingan kita kerja di sini 1 tahun kita bisa dapat ya hemat 9 tahun ya gitu kan ya. Jadi bayangan teman-teman seperti itu ya. Kita kerja 3 tahun, nah kita bisa hemat 27 tahun seperti itu ya. Jadi ini saya kasih satu bayangan. Nah, tahun kemarin berapa? Nah, tahun kemarin ini saya baru masih di peringkat samurai. Nah, tuh di samurai itu sama teman-teman. Kalau di samurai atau ronin tuh income-nya lebih kurang nih aja, baru 50 juta, 44 ya, 50 juta ya. Nah, kemudian baru meningkat ya. Nah, di 2019 itu waktu kita baru mulai sama teman-teman. Jadi teman-teman juga nggak usah khawatir sama ya. Kita di bulan pertama jalanin juga baru ini ya, baru 6 juta, 1,8 juta. Benar nggak teman-teman? Nah,
Nah, kan kita mulai membangun ya. Jadi sama teman-teman. Nah, baru mulai tuh 15 juta, 34, 30, 30. Gitu loh teman. Nah, baru kemudian masuk ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sampai ke 8 bulan nih ya. Untuk titik kedua ini baru 115 juta. Karena kan titik kedua ini bukan fokus saya ya. Jadi ini adalah tambahan. Tetap saya fokusnya adalah yang titik pertama. Nah, titik pertama saya harus bikin dulu 100 juta, baru kemudian kita kerjakan titik kedua. Nah, nanti kita berkerjakan titik ketiga ya gitu ya. Jadi 100 100 100 kan mungkin titik atas sudah dapat 200 300 gitu teman-teman ya. Nah, ini biar teman-teman punya gambaran bahwa ya kalau untuk seorang ini saya sharing sedikit lagi. Nah, kita ada namanya ini ya teman-teman ya. Nah, saya share di sini. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita dari seorang samurai yang tadi ditanya Pak Yusak, nah ini lumayan teman-teman. Nggak usah ini deh, saya bilang ya kan. Peringkat pertama aja deh. Nah, yang paling susah dari semua peringkat ini teman-teman adalah yang pertama ini Toreda. Kenapa? Karena kita ini lagi membangun teman-teman, benar nggak? Lagi membangun jaringan. Udah nggak apa-apa. Yang paling susah memang ini. Nah, tapi kalau begitu Anda bisa mencapai Toreda aja, coba income kita 25 juta sampai 60 juta loh teman-teman. Nah, ternyata Toredanya bisa dicapai berapa lama? 2-3 bulan aja kita udah nyampe di sini ya. Karena samurai di sini bisa 6 sampai 9 bulan. Nah, Toreda itu lebih kurang adalah 2 bulan. Ada yang 1 bulan nah teman-teman ya. Seperti tadi yang Rere tadi saya bilang di Papua itu ternyata 1 bulan. Tapi oke lah saya anggap rata-rata 2 bulan 3 bulan. Nah, artinya apa? Saya kerja di kantoran tadi aja 20 tahun. Nah, kerja di kantoran 20 tahun. Gaji terakhir saya begitu saya resign di tahun 2011. Itu gajinya baru 25 juta, belum lagi dipotong pajak ya. Nah, pajak penghasilan kita berapa? Seperti itu ya. Jadi dipotong pajak 25% aja kita udah ya take home pay dan bla 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 aja tuh kita udah tinggal 20 jutaan ya. Nah, padahal di sini kalau teman-teman bisa capai 2-3 bulan ya. Nah, bisa 2-3 bulan dan bisa mencapai Toreda luar biasa loh. Ini aja udah Bapak Ibu udah punya income ya, 25 sampai 60. Di Ronin 40 sampai 100 ya. Nah, samurai ya. Bapak Ibu bisa dapat 50 sampai 150 juta tadi ya. Nah, Shogun ini. Nah, udah. Jadi Bapak Ibu tinggal tentukan. Ya, udah. Yang maksud kita adalah kalau Anda sudah yakin, ya sudah. Yang pertama nomor 1 adalah yakin dulu teman-teman. Karena kita harus yakin dan kalau kita yakin dan kita percaya, saya pasti bisa. Ya udah. Urusannya sebenarnya tadi hari ini kan kita topiknya adalah apa? Nah, istilahnya Anda mesti mengenal mengenai multi level marketing. Kalau teman-teman kalau sudah mengerti mengenai multi level marketing, itu ternyata yang bisa membuat kita sukses di sini ternyata 95% teman-teman ya. Jadi yang pertama sebenarnya adalah kita punya mindset. Nah, kadang-kadang kalau kita nggak punya satu kepercayaan, kita kadang-kadang banyak orang kan gini, anggap multi level marketing sebagai bisnis yang murahan gitu ya. Kalau saya lagi udah nganggur baru saya kerjain, kalau saya nggak punya uang baru saya kerjain. Salah teman-teman ya. Nah, Anda pernah dengar nggak di wawancara Mata Naswa ya? Wawancara Mata Naswa untuk 5 penghasilan profesional sekarang yang paling tinggi apa? Pemain multi level marketing, teman-teman. Ternyata dia mengalahkan untuk yang pekerjaan-pekerjaan profesional yang lain sebagai lawyer ya, sebagai arsitek ya. Nah, ya pilot ya kan, dokter bahkan ya. Nah, seperti itu ya. Artinya apa? Saya nggak bicara memang ada yang luar biasa, tapi maksudnya in general. Nah, orang yang naik marketing pun nggak perlu ada skill ya, nggak perlu ada sekolah. Banyak orang yang ternyata SDTT, sekolah dasar tidak tamat pun ternyata juga banyak berhasil ya. Ada yang semua sama SMA ya. Nah, ternyata juga banyak berhasil. Kenapa? Karena ya sebenarnya tidak melihat dari pendidikan. Yang penting ya istilahnya ya kita punya keinginan yang pertama, keyakinan kita. Yang kedua, saya bilang di sini kalau kita Bapak mau sukses, komitmen. Nah, setelah Bapak Ibu udah yakin, Bapak Ibu harus memberikan komitmen. Nah, komitmen ini nggak bisa bilang 50% teman-teman. Nah, saya mau kerjakan tapi 50-50% ya. Nah, setengah-setengah nggak bisa. 50% kita juga nggak akan jadi juga teman-teman. 70% juga nggak bisa. Namanya komitmen teman-teman harus juga. Kalau Anda Bapak Ibu yakin, harus di-fight 100%. Nah, seperti ada Bulina di sini yang berhasil jadi shogun sama. Anda kalau tanya, pasti komitmen beliau adalah 100% teman-teman. Nah, itu yang kemudian bisa membuat kita lebih cepat berhasil. Tapi kalau kita bilang santai-santai kerjaan cuma 10%, 20%, yang nggak kemana-mana, yang mungkin paling tinggi Toreda gitu ya. Itu pun 1 tahun tuh baru capai Toreda gitu ya. Tapi kalau Anda mau benar-benar mau capai ya peringkat Anda dalam ya shogun daimyo ke atas, ya satu lagi komitmen ya, fokus seperti itu. Oke, mungkin saya kembalikan kepada Lina lagi ya. Ya, saya belum shogun kok Budi, kurang dikit. Nanti teman-teman salah paham minta traktir kok Budi. Oh gitu ya. Kurang berapa Lin? Kurang 70 pairing. Ah, itu mah hitungan hari. Semoga segera. Waduh, kalau gitu berarti masih traktir ke Budi yang pertama yang sudah ucapin kamu shogun dulu nih. Oke, siap. Kok Budi, gini mungkin
kita kembali ke ini lagi ya, ke tema ya. Kok Budi Iya. bisa kasih kita hitung-hitungan itu loh kok, untuk hitung-hitungan masa pensiun kita supaya teman-teman lebih terbuka lagi mindset-nya ya kok ya. Masa pensiun seperti apa sih yang kita pengeni, mulai dari sekarang kita harus gimana? Kasih hitungannya dong kok. Oke. Nah, teman-teman, tadi yang diminta sama Bu Lina ini dulu ya, dulu waktu Ko Budi mulai menjalankan multi level marketing, ini yang pertama ya, ini yang harus kita tahu dulu. Soalnya kalau kita nggak tahu angka ini membuat kita jadi, sorry, kok jadi hilang? Bentar. Whiteboard, oke. Share, nah oke, di sini. Ya teman-teman, oke. Nah, jadi hitung-hitungannya ya. Oke, jadi sebenarnya teman-teman di sini jadi waktu saya mulai. Nah, teman-teman gini, mungkin sering nggak Anda pernah baca nggak buku Stephen Covey, teman-teman? Nah, Stephen Covey ini dia bukunya sangat terkenal adalah yang 7 Habits, teman-teman. Ya, 7 kebiasaan, teman-teman ya. 7 Habits. Nah, contoh di sini ya. Hanya saya cuma ngambil gambaran adalah ini kan, kalau kita kan selalu pasti kan kita sebagai seorang manusia, pasti kan kita mulainya kan adalah ini ya, kita berkarir gitu ya, sampai kita ingin mencapai tujuan kita. Kan? Nah ini misalnya ini adalah target kita teman-teman kan gitu kan. Nah boleh nggak sini saya ngambil contoh nih, kan teman-teman di sini yang mungkin saya ngambil contoh adalah Pak Yusa lah ya. Nah kan Pak Yusa paling muda nih dari sini nih, Pak Yusa. Ya siap, masih sama Ko Budi. Pak Yusa boleh nggak ya saya pakai share-nya contoh aja misalnya dari Anda. Pak Yusa sekarang umur berapa Pak Yusa? Contoh. Masih 28 tahun Ko Budi. Waduh, masih muda ya, 28 tahun ya Pak Yusa ya. Oke. Nah, Pak Yusa sekarang umur 28 tahun. Rencananya Pak Yusa mau pensiun muda di usia berapa, Pak? Artinya di usia berapa sudah tidak mau bekerja lagi, ya dong? Nah, pengennya harapan saya sih 45 mungkin kok. 45 atau 50 lah, 50 lah mungkin. Jangan 50 udah ketuaan Pak, udah nggak bisa menikmati hidup Pak. Kalau 45 masih oke ya? 45 ya. Nah, ya. Saya dulu waktu mulai jalanin multi level marketing kan saya bilang kan saya di usia 33 nih dulu ya. Nah, saya target awalnya sama di 45. Ternyata Tuhan memberikan saya di usia 41 tahun Pak. Nah, sudah pensiun Pak. Oke. Nah, jadi kita targetnya untuk Pak Yusa kita target di 45 tahun ya. Nah, kita mudah-mudahan ternyata Pak Yusa kalau lebih cepat sukses, bisa aja di usia 35 tahun ya, Pak Yusa udah pensiun dini. Nah, kalau kita bicara 45 tahun, artinya apa, Pak? Di sini ada 17 tahun lagi. Nah, Pak Yusa kira-kira butuh biaya hidup berapa, Pak? Per bulannya, Pak? Biaya hidup, Pak. Nah, kira-kira ya. Biaya hidup. Di sini kan berarti kan sudah berkeluarga, sudah punya anak, dan biayanya, Pak, itu makin tinggi. Karena anak kita setelah 17 tahun, setelah di sini mungkin sudah mulai kuliah, ya, dan mintanya itu udah beda loh Pak. Dulu waktu anak saya masih kecil, saya ingat mintanya apa? Mobilnya tuh masih mobil mainan Pak. Sekarang Pak mintanya mobil asli Pak. Gitu Pak, mintanya mobil asli, maunya mobil yang bagus, Mercy dan segalanya. Jadi otomatis kita punya biaya itu anak kita semakin besar Pak, itu semakin gede. Belum lagi minta mau bisnis gitu ya. Jadi, nah ini kira-kira gitu ya gambarnya. Jadi kira-kira biaya hidup atau yang saya sebut dengan cost of living. Ini kira-kira berapa Pak biaya hidup? 50 juta per bulan mungkin Ko Budi kalau sekarang. Oke, angka ya 50 juta. Iya. Ya, sebenarnya kurang sih Pak. Nggak apa-apa 50 juta. Karena di sini kan inflasi lagi Pak. Anaknya cuma satu tuh. Ya, tapi nggak apa-apa. Tapi kan inflasi 17 tahun. Ya. Inflasi 17 tahun lagi loh ya, teman-teman ya. Jangan kita lihat 50 juta sekarang, 50 juta sekarang mungkin nyaman ya, teman-teman ya. Karena kan kita juga benar kata Pak Yusak, kita maunya 50 juta per bulan di sini artinya apa? Tetap kita bisa berkumpul ya sama teman-teman di kafe, kongko-kongko, benar kan? Tetap kita bisa makan di restoran. Kalau diajak sama Lina, yuk jalan-jalan ke luar negeri, kita sebulan sekali jalan, 2 bulan sekali jalan, benar nggak seperti itu? Nah, jangan seperti kata Pak Niko ya, GMAFC kita, pensiun, tapi katanya apa? Di rumah terus kan gitu kan, makan nasi sama kangkung, itu bukan pensiun katanya kan gitu kan? Nah ya seperti itu. Jadi kalau kita mau pensiun, muda, kaya ya seperti itu ya. Oke, kalau kita mau punya biaya hidup 50 juta per bulan, berarti gimana? Nah, teman-teman ternyata butuh berapa banyak deposito yang kira-kira bisa memberikan kita 50 juta per bulan. Nah, teman-teman kenapa butuh angka ini? Ternyata teman-teman harus mempersiapkan diri loh. Kalau misalnya tadi Pak Yusak bilang 45 dan ternyata teman diberikan usia sampai 80 tahun ya oleh Tuhan kita kan itu kan. Ternyata Pak Yusak harus ngumpulin uang sekarang untuk hidupin 35 tahun mendatang lagi. 35 tahun mendatang loh ya untuk anak istri kita semua ya.
Nah, kita artinya apa? Pak Yusak cuma punya waktu 17 tahun ya. Nah, 17 tahun untuk mengumpulkan yang untuk menghidupi kita lagi 35 tahun ya. Nah, artinya dengan 50 juta deposito berarti Pak Yusak lebih kurang harus bisa mengumpulkan 50 miliar. 15 miliar 15 Pak. ya. 15 miliar Pak ya. 15 miliar asumsinya saya pakai 4%, tapi sebenarnya bunga sekarang pun udah di bawah ini ya. Nah, kalau 15 miliar dengan asumsi 4%, nah ini bunga per bulannya adalah 50 juta Pak. Per bulan. Ya, jadi artinya apa? Jadi artinya ini bunganya adalah ini. Nah, kalau misalnya Pak Yusak mau kumpulin 15 miliar, berarti kan Pak Yusak punya berapa? 15 miliar ini ya kan dibagi kan Pak Yusak kan 17. 17 tahun. Iya, 17 tahun 17 dibagi dikali 12 berapa? Berapa bulan? 17 kali 12 bulan, 17 kali 12 204 ya. 204 bulan. Ya. 200. Nah, berarti 1 bulan Pak Yusak mesti nabung dari sekarang adalah 15 miliar, ya kan? Dibagi 204. Iya, jadi Pak Yusak harus nabung lebih kurang 75 juta, Pak. Itu 75 nabungnya juta. saja ya? Nabung aja ya 75 juta dari sekarang, Pak. Nah, kalau Pak Yusak nggak bisa nabung 75 juta per bulan dari sekarang, berarti Pak Yusak nggak bisa pensiun di usia 45. Betul nggak Pak Yusak? Kita kan matematika jelas kan? Setuju. Ya, setuju ya. Ya. Ini baru asumsinya 50 juta. Tapi kalau asumsi tadi misalnya Pak Yusak bilang, ternyata 100 juta, saya kasih gambarannya 100 juta. Kalau dia 100 juta berarti semua kali 2 ya teman-teman. Berarti di sini deposito jadi 30 miliar, benar nggak? Nah, kalau deposito 3 miliar berarti per bulannya di sini jadi berapa? 150 juta ya, gitu ya. Kira-kira gitu ya. Jadi teman-teman biar punya bayangan, jadi angkanya berapa yang teman-teman mau seperti itu ya. Ya. Oke. Nah, jadi teman-teman kenapa kita butuh ini? Nah, memang di dalam Stephen Covey dia selalu sebutin kita tentukan kapan kita mau pensiun. Nah, itu yang penting, pensiun. Nah, setelah itu ya, yang pertama usia, ya kita mau pensiun kapan. Dan kemudian yang kedua, berapa banyak yang kita butuh. Wah, pada saat itu biaya hidup kita, seperti itu ya. Nah, dari sini kemudian kita tahu, nah hitungan kita ternyata kita butuhnya 15 miliar dan ternyata kita butuh 75 juta ya per bulan kita harus nabung. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dulu pun saya menjalankan bisnisnya seperti ini juga teman-teman. Jadi artinya saya tahu apa yang saya harus nabung, nah sehingga saya ngejar. Nah ya 33 tahun sampai 45 tahun kan 12 tahun. Nah tapi ternyata apa yang saya mau capai angka ini yang tadi ini saya bilang untuk yang biaya hidup saya, nah ternyata sudah bisa saya capai di usia 41 tahun. Dan nggak mesti di deposito, nggak mungkin di tabungan, ya nggak mesti. Kenapa? Kita kan bisa aja contohnya ya, saya bisa investasi di ruko ya. Nah kios-kios yang di mall ya. Nah contohnya kemarin ada yang jatuh tempo, saya punya kios di mall ya untuk sewa kasih orang misalnya. Untuk orang jualan baju, nah 1 tahun dia 60 juta. Nah ada ruko saya yang saya sewa kasih orang buka kafe, 80 juta. Nah ada ruko saya yang saya sewa kasih orang misalnya bikin aksesoris mobil, itu 50 juta setahun. Nah gitu loh, jadi ini yang income kita, ini yang per bulan ini, per tahun ini yang akan menggantikan kita punya cost of living. Gitu loh. Ya, kalau kita punya belasan kan sama aja. Ya, jadi income kita kan udah menutupi kita sehingga ngapain kita kerja lagi teman-teman ya. Jadi maksud saya itu lah ya. Nah, jadi supaya saya juga mau teman-teman sama punya rencana. Nah, teman-teman yang masih muda di sini ya supaya bisa pensiun muda dan pensiun kaya. Nah, kira-kira gitu, Lin. Jadi simpelnya seperti itu. Ya. Jelas ya, Lin? Ya, Ko Budi. Oke. Harus di planning mulai sekarang ya, Ko ya? Ya, betul. Karena itu yang kemudian yang terus terang di network marketing itu yang membuat saya itu yang terpacu. Nah, karena intinya semua manusia itu malas. Ya, termasuk saya, teman-teman. Jadi kalau saya malas bagaimana? Nah, kalau saya malas itu yang saya stimulus ke otak saya. Artinya apa? Kalau saya nggak berhasil, ya berarti saya akan kerja selama-lamanya. Sebenarnya sama gitu, teman-teman. Kita kerja keras sekarang, ya. Kemudian pada saat kita sukses, yang menikmati siapa? Yang menikmati kan semua orang juga. Istri kita, anak-anak, keluarga kita juga akan menikmati dari hasil perjuangan kita. Kalau hari ini kita malas, kita nggak berjuang. Nah, nanti begitu setelah kita pensiun, yang menikmati siapa? Yang sengsara juga satu keluarga semua juga. Jadi istri anak kita semua juga sengsara karena nggak ada uang gitu teman-teman. Jadi intinya semuanya adalah ya saya lebih bagus sekarang saya lebih susah ya kan. Saya lebih berjuang tapi begitu saya berhasil yang menikmatinya banyak. Nah, gitu ya. Jadi filosofi saya adalah lebih bagus saya sendiri yang kerja susah ya pulang malam jam 12 tapi kan itu cuma waktunya singkat ya. Dulu saya masih ingat waktu lihat saya di Multilevel Marketing waktu yang 7 tahun yang pertama ya kan. Nah, sampai mertua saya pernah bilang ke istri saya ya kan, karena saya biasa ya kita kan lagi prospek kan pulangnya malam kan. Nah sampai mertua saya bilang ke istri saya gini, kamu yakin suami kamu tuh nggak ya kan maksudnya gitu loh. Tiap hari kan pulang jam 12 malam tuh, yakin suami kamu ya kan kerjanya apa gitu. Karena kan
kita butuh pasangan kita juga yang percaya kita, teman-teman. Benar nggak? Nah, karena pasangan kita sangat percaya sama kita, kan butuh-butuh apa? Kan kita berhasil juga kan untuk semua menikmati. Benar nggak? Karena saya kerja di IT terus terang nggak gampang, teman-teman. Kan karena sebenarnya nggak ada jam kerja juga. Saya kadang-kadang bisa jam 2, jam 3 pagi ditelepon sama Bank Mandiri, di BRI, ya, Bank BTN gitu kan. Kemudian hampir bank papan atas semua yang ada di Indonesia, yang bank swasta itu semua adalah nasabah kita gitu ya, customer kita gitu. Jadi mereka kapan aja bisa telepon saya karena saya sebagai project manager untuk Indonesia gitu ya. Jadi jam 2, jam 3 pagi kalau mereka telepon saya stres ke teman-teman. Jadi contohnya saya Bank Mandiri gitu ya, kalau dia telepon, nah kalau saya nggak bisa solve masalah mereka, besok pagi jam 7 pagi, 1000 cabang tuh nggak bisa hidup, teman-teman. Benar nggak? Jam 7 pagi aja sampai di daerah timur aja, di daerah Papua udah jam 9 pagi. Benar nggak? Nah, artinya mereka jam 8 di sini jam 6 ya kan, artinya saya mesti buru-buru udah mesti solve semua masalah. Nah, itu stres saya, teman-teman. Kerja begitu 20 tahun, teman-teman. Jadi artinya apa? Nah, ini yang saya harus putus. Artinya apa? Saya harus berhasil. Kalau saya bisa berhasil, berarti saya lepas semua. Nah, ternyata Tuhan memberikan saya 7 tahun. Ya, saya berjuang di multi level marketing, ternyata nah, saya berhasil sehingga saya lepas semua. Nah, ya. Jadi sekarang saya udah nggak di bidang IT lagi, sekarang saya kemudian mulai ya masuk sebagai property developer, saya bangun perusahaan saya sendiri, menjadi kontraktor ya sampai hari ini pun saya masih bangun terus seperti itu. Karena apa? Ya karena saya punya tukang banyak kan gitu, kasihan mereka juga selama pandemi kan nggak ada kerjaan. Ya, jadi saya selalu menciptakan nilai lebih ya. Nah, saya beli lahan ya, kemudian saya bangun. Nah, kalau Bapak Ibu ya banyak ya, artinya apa? Kita butuh uang. Nah, setelah Bapak bisa beli lahan yang di pinggir jalan. Nah, Bapak Ibu bangun ya. Rata-rata kalau kita bangun ruko berapa? Kita bangun 3, nah ya kita jual 2, 1 gratis. Seperti itu matematikanya ya. Jadi artinya percepatannya makin cepat, tapi sama teman-teman juga butuh modal ya seperti itu. Nah, modal dari mana? Multi level marketing semua teman-teman. Jadi nanti step by step ya, supaya nanti saya ajarkan kemudian bagaimana teman-teman bisa mengumpulkan aset ya, semakin hari semakin banyak. Itu tujuan kita teman-teman kan. Nah, tadi pagi saya juga baru belajar lagi sama satu anak muda lagi, usia 25 tahun. Usia 25 tahun. Punya 11 loh. Punya 11 rumah kos-kosan, hebat loh. Ya, total Kamal 300 lebih. Umur 25 tahun ya. Dimulai dari usia berapa? Dimulai dari usia sekitar 19 tahun dengan modal yang ada dari angpau katanya cuma modal dari 2 juta. Ya, dari 2 juta hari ini punya 11 rumah kos-kosan. Luar biasa. Ya, umur 25 tahun. Nah, jadi ya kita belajar juga ternyata kok mereka bisa kan gitu kan seperti itu. Jadi nah, kita harus belajar ya ini ya. Jadi saya selalu terbuka untuk belajar. Nah, tapi kalau teman-teman nggak punya solusi lain, salah satu dari multi level marketing, percepatan. Ya, Anda cepat dulu ngumpulin uang. Nah, tapi kemudian ditabung ya, beli aset, ya, beli rumah, beli tanah, beli kos-kosan, nah itu loh yang kemudian bisa membuat Bapak Ibu jadi pensiun. Nah, seperti itu ya. Oke, Ko Budi, luar biasa ya. Luar biasa. Mungkin kita kasih kesempatan C. Silvi ya. C. Silvi silakan kalau mau bertanya ke Ko Budi. C. Silvi jangan bertanya, C. Silvi mau jadi pembicara. Kita pengen tahu kalau Bu Sido itu yang ditanyain apa, Ko? Ya, nah ini Bu Silvi ini hebat ini. Bu Silvi ini saya kenal awal di Surabaya dan sekarang jadi Bu Sido kan? Nah, Bu Sido yang ke-8. Oke, Bu Silvi, mana Bu Silvi ini? Bu Silvi mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Mungkin dia lagi Zoom lagi loh. Oh, ini enggak dia di sini. Wah, kalau saya sih mentornya Ko Budi ya, jadi ya udah dengerin aja nih apa katanya Ko Budi. Jadi dulu awal-awal sih saya teman-teman selalu dengerin Ko Budi bilang apa ya itu yang saya terapin karena kan orang yang berhasil the first-nya dulu kan Ko Budi. Jadi ya saya ikutin aja modul-modulnya Ko Budi ya, itu copy paste aja seperti itu. Ya. Bisnis duplikasi ya, Ci? Iya, duplikasi dari Ko Budi aja, copy paste dari Ko Budi. Waduh, Silvi kalau banyak mikir. Kalau Silvi kalau bilang begini, nanti semua orang ngejar saya loh, Silvi. Karena kan sekarang Ko Budi udah double Bu Sido, berarti kan ilmunya jurusnya justru lebih banyak lagi Ko Budi. Tapi saya pernah sharing sama Ko Budi ya, pernah ya, malam-malam Ko Budi bilang gini loh, Lina, kamu berani nggak ekspansi seperti Silvi katanya? Kamu tahu nggak, apapun yang saya katakan ke Silvi, pasti dia kerjakan. Saya bilang, Silvi, kamu harus berangkat ekspansi gini-gini. Dia pasti lakukan. Itu yang saya pernah dengar dari Ko Budi ya. paling nurut sama Ko Budi katanya. Sampai dia bagi tugas sama Hendro ya.
Jadi tadi kan petanya teman-teman udah dikasih sama Ko Budi. Jadi peta yang sudah Ko Budi kasih, nah itu kesempatan buat kita bahwa pasar kita ini masih gede gitu loh. Kuenya masih gede untuk kita istilahnya masih banyak kesempatan yang masih harus kita kerjakan di daerah-daerah yang masih belum ke ini ya, mengenal AFC ya. Tadi kan Ko Budi udah sharing ya, belum lagi nanti kalau kita bisa nge-link keluar gitu loh. Jadi apa yang di-sharingin Ko Budi ini bukti nyata bahwa AFC itu perkembangannya semua di under Ko Budi itu luar biasa ya, dan kecepatannya benar-benar ya, apalagi terbukti kan kalau kita ngerjakan satu titik aja itu udah istilahnya udah pairingnya udah seimbang sesuai modulnya Ko Budi. Untuk ngerjain titik kedua ketiga itu kita udah lebih pede ya Ko Budi ya, udah tahu strateginya seperti apa gitu loh. Makanya terlihat kan Ko Budi begitu titik satunya udah Bushido, titik kedua untuk jadi Damio pun sama strateginya udah ketemu gitu. Itu sih yang saya tangkap dari ilmunya Ko Budi teman-teman. Jadi fokus aja, konsisten aja di AFC, tinggal tunggu waktu aja. Kalau Ko Budi bisa, saya bisa, berarti teman-teman kan semuanya tentunya bisa gitu loh. Karena ilmu yang dikasih Ko Budi itu sama gitu loh. Itu sih yang saya tangkap ya Ko Budi ya. Thank you. Bahkan mungkin gini ya Ko Budi, mungkin bisa di-sharingkan ke teman-teman. Ko Budi kan pernah bilang gini ya. Tingginya ranking kamu di sini itu adalah tergantung dari tingkat ekspansi kamu, begitu kata Ko Budi ya. Nah, ekspansi kamu sampai di mana itu akan menentukan ranking kamu. Itu gimana Ko Budi? Oke, itu mungkin gini pengertiannya. Jadi sebenarnya kalau kita mau sukses di dunia network marketing, apa sih sebenarnya jadi halangan kita, benar nggak? Nah kan selalu orang bertanya kan, kalau di network marketing kita apa? Salah satu yang kendala kita apa? Penolakan, benar nggak? Ya benar nggak Lin ya? Nah jadi artinya apa? Di multi level marketing Anda jalankan marketing juga, itu sama sebenarnya teman-teman ya. Anda mau jadi seorang sales profesional apapun juga itu di bidang marketing. Ya namanya satu adalah penolakan. Nah, ataupun sebenarnya kita usaha juga sama juga, pengusaha kan sama juga. Ya kan? Kita buka toko sebenarnya sama juga. Namanya orang datang ke toko kita, milih udah 2 jam nggak beli pun sebenarnya penolakan juga kan gitu kan. Cuma kadang-kadang kan kita kan tidak merasa seperti itu aja kan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya di dunia network marketing namanya jualan itu semua sama. Nah, jadi pengertiannya maksudnya gini. Pengertian seperti misalnya contohnya nih, saya mau seorang jadi petinju profesional. Ya, saya mau jadi seorang petinju profesional. Jadi konsekuensi saya apa? Kalau saya mau jadi seorang petinju, artinya konsekuensi saya dari hari pertama aja, berarti saya siap untuk ditinju dong, benar nggak? Siap untuk ditinju, siap untuk dipukul, siap untuk dijatuhkan, benar nggak? Sampai berdarah, maka hanya melalui proses yang panjang, pasti saya kemudian bisa menjadi seorang petinju profesional, benar nggak teman-teman? Ya kan? Tapi kalau di hari pertama aja, saya memilih ternyata begitu mau dipukul, begitu mau dijatuhkan, saya cengeng, nggak mau kan gitu kan, nangis gitu. Ya artinya kan saya nggak akan jadi siapa-siapa gitu. Nggak mungkin bisa jadi seorang petinju profesional. Nangkap ya teman-teman ya. Nah jadi sebenarnya sama di dunia network marketing. Teman-teman apa kendalanya? Penolakan. Jadi artinya apa? Nah teman-teman harus hadapi. Jadi hanya melalui proses penolakan demi penolakan itu yang kemudian akan membentuk kita menjadi seorang pribadi yang luar biasa gitu loh. Jadi proses kita apa sih yang di dalam dunia network marketing teman-teman? Ya biasa ya, kita harus bikin daftar nama. Nanti kita ada tuh trainingnya ya. Untuk bagaimana how to start, bagaimana kita untuk memulai bisnis kita ini. Nah, mulai kita bikin daftar nama dulu dong. Habis itu apa? Prospek ya, mulai cari kebutuhan ya. Calon customer kita apa, kemudian kita kalau udah tahu kebutuhannya kan baru kita presentasi. Ya, apakah dia tertarik sama produk atau dia lebih tertarik sama bisnisnya. Nah, kemudian kita follow up. Nah, kita closing kan, setelah closing kan dia bergabung, baru kita input ke dalam sistem. Nah, duplikasi seperti itu, gitu loh. Nah, jadi hanya melalui proses ini. Nah, teman-teman semakin menguasai, nah, teman-teman akan semakin sukses. Udah itu aja prinsipnya. Di dunia network marketing ada seperti itu aja. Jadi Anda harus bisa mencintai prosesnya, ya demi penolakan Anda akan jadi. Mungkin Anda pernah dengar juga sharing kemarin ada juga Pak Udin ya, itu salah satu juga supir taksinya bandara. Nah, kalau Anda hari ini beliau juga sudah samurai ya, punya 2 titik kalau salah udah samurai. Nah, beliau juga pernah cerita ya kan, dia bilang apa? Kalau Anda tanya saya penolakan, mungkin yang tolak saya juga lebih dari 1000 orang. Benar nggak? Nah, udah. Jadi intinya sebenarnya yang kalau dia orang bisa capai ini, udah pasti jumlah penolakan dia lebih banyak. Tapi menurut saya gini loh, di Indonesia tuh penolakannya halus loh.
Anda datang, misalnya contoh nih, saya datang ke rumahnya Bu Lina, ya kan saya menawarkan peluang bisnis. Nah ya, Bu Lina, ini saya ada peluang bisnis, benar nggak? Anda datang ke rumah dia masih apa? Disuguhin apa? Disuguhin minum, dia masih kasih makan, ya kan? Nah, walaupun Bu Lina misalnya bilang nggak mau, jawabannya apa? Belum dulu ya, Pak Budi, ya kan saya pikir-pikir dulu kan itu kan. Artinya apa? Artinya penolakan kita masih halus loh untuk orang Indonesia, ya kan? Artinya nggak, orang nggak seperti apa langsung ambil misalnya ambil apa sapu lidi atau misalnya ambil sapu ya kan kemudian langsung ngusir kita keluar, kan nggak juga teman-teman ya. Artinya apa? Orang nolak pun aja masih dikasih minum, ya masih dikasih makan. Nah, kemarin saya ada masuk ke Zoom-nya Ko Gunarto. Bagus loh kata-kata Ko Gunarto. Ko Gunarto bilang apa? Di kamusnya dia tuh nggak ada namanya penolakan. Ya, di kamus beliau tuh tidak ada namanya penolakan. Nah, orang yang belum bergabung bagi dia adalah ya itu aja, belum bergabung aja. Nah, artinya apa? Belum bergabung karena mungkin waktunya aja belum tepat. Ya, mungkin modalnya belum ada, ya mungkin juga waktunya belum tepat, mungkin dia sekarang lagi sibuk apa, konsentrasi lagi apa, lagi punya masalah apa gitu loh. Ya, jadi artinya apa? Ya udah tinggal waktu aja, hot button-nya aja ya. Begitu Anda bisa follow up, Anda bisa klik, ternyata bisa aja minggu depan udah bergabung lagi, dua minggu, 1 bulan, 3 bulan ya. Jadi artinya semua orang ternyata istilah bagi kita adalah semua orang pasti bergabung ya. Karena apa? Bagus peluang bisnis kan itu kan daripada kita kerja di kantoran kan gitu kan, seperti tadi saya perbandingkan tadi. Nah, yang orang kerja di kantoran berapa? Ya, seperti itu ya. Nah, di dunia ini penduduk kita ada miliaran orang. Nah, tapi kan berapa miliar yang setiap hari orang yang biasanya kerja udah pasti rutin kan, bangun pagi ya kan. Nah, pagi kita ke kantor, kita kerja kan gitu kan, pulang malam dan semuanya itu kan udah rutinitas. Nah, jadi tergantung kita. Nah, bagaimana kita bisa merubah teman-teman punya mindset gitu ya. Kalau mereka bisa berubah, masuk ke dalam network marketing, nah teman-teman punya jaringan akan jadi besar. Nah, kira-kira gitu tadi Lin ya. Jadi the more you apa istilahnya? Jadi prosesnya tadi semakin Anda melakukan semakin banyak, semakin Anda mencintai proses ini, ya the more income you will get ya. Income kita juga akan naik seperti itu. Ya kira-kira gitu ya. Gitu Lin tadi yang maksudnya Ko Budi gitu seperti itu. Ya, Ko Budi mau tanya nih. Ya. Kalau dari tadi Ko Budi menceritakan saya di MLM 7 tahun ya, sampai usia 41 bisa menikmati yang namanya kebebasan waktu. Itu kan sesuatu hal yang diidam-idamkan banyak orang ya tentunya ya Ko Budi ya. Iya. Nah, tapi kalau saya lihat dari kebanyakan orang rata-rata ya Ko Budi ya, rata-rata. Jadi kami ini kan kebanyakan orang rata-rata ini kan lebih banyak yang putus asanya tuh. Nah, kira-kira dalam waktu perjalanan 7 tahun belajar MLM tadi di perusahaan yang lain-lain ya, Ko Budi pernah enggak merasakan aduh aku putus asa, aku begini, kelihatannya aku enggak cocok deh. Orang-orang kebanyakan kan selalu bilang gitu. Aku sudah ngerjakan ini 1 tahun, 2 tahun dan enggak jadi apa-apa itu kelihatannya aku enggak jodoh deh bekerja di bidang ini. Ko Budi pernah enggak ngalami seperti itu? Silakan, Bu. Iya, yang tadi Pak Yusak. Jadi artinya dari pertama kali tadi kita harus yakin dulu teman-teman ya. Jadi kita harus yakin dulu. Jadi artinya apa? Waktu pertama kali kan waktu saya mulai masuk ke multi level marketing artinya apa? Artinya kan saya mulai belajar ya. Nah, belajar pun teman-teman harus punya mentor, ya harus punya mentor dan guru yang baik juga. Nah, kesalahan kita satu, kadang-kadang kita mencari mentor atau guru yang salah. Contoh misalnya, saya sekarang hari ini saya mau belajar berenang teman-teman. Nah, kalau saya mau belajar berenang, ternyata saya tanya orang yang salah. Yang kemarin misalnya contohnya nih ada Pak Anton. Begitu Pak Anton, saya tanya Pak Anton, saya mau belajar berenang. Ternyata Pak Anton kemarin habis kelelep. Jawabannya apa? Budi, kamu jangan dekat-dekat sama kolam renang kan itu kan jawabannya kan? Kenapa? Kalau Anda terpleset masuk ke kolam renang, Anda bisa mati loh. Benar nggak jawabannya? Benar teman-teman. Tapi kalau ternyata saya tanya misalnya ke Pak Yusak tadi, nah, Sak, saya mau belajar berenang. Wih, berenang itu enak. Bener nggak? Nah, jadi kalau kita tanya kepada orang yang jago berenang, apa dia bilang? Berenang itu enak. Tidur aja bisa di atas air gitu. Nah, satu sisi bilang tidur bisa di atas air, satu bilang jangan dekat sama kolam renang. Anda kalau terpleset bisa mati, coba. Nah, berarti semua hal itu ada 2 sisi, teman-teman. Sama seperti mata koin. Jadi koinnya ada 2 sisi, tergantung cara kita melihat. Nah, teman-teman ya. Dan itu artinya apa? Dan teman-teman sama, kalau saya mau belajar sesuatu, harus mencari orang yang tepat juga. Jangan saya mau belajar satu multi level marketing, tadi kan belajar multi level marketing, saya belajar sama guru yang salah. Ternyata guru ini kemarin habis join multi level marketing A, 3 bulan gagal, pindah lagi multi level marketing B, 3 bulan gagal, pindah lagi multi level marketing C, 3 bulan gagal lagi, pindah lagi. Nah, saya belajar sama begini, gimana jawabannya? Aduh Budi, kamu jangan masuk di multi level marketing lah ya. Semuanya nggak beres, semuanya jelek. Nah, gitu ya.
Tapi kalau kita belajar kepada orang semua yang jago-jago, gimana jawabannya? Ih, bagus, benar nggak? Karena ada perkalian bisa gini. Masalah itu semua bisa dipelajari, kan gitu kan? Makanya tadi saya bilang, mindset adalah 95% teman-teman. Jadi kita mesti punya 95% mengenai mindset dulu. Mindset harus tepat dulu. Nah, kalau tepat 95% beres. Skill cuma 5%. Saya nggak bisa presentasi, ya. Saya nggak bisa gini. Itu ternyata cuma 5% teman-teman. Jadi yang membuat kita berhasil adalah mindset kita 95%. Jadi teman-teman harus yakin dulu, yakin bahwa kemampuan harus pede dulu. Nah, harus percaya diri juga bahwa multi level marketing luar biasa. Contoh sekarang, kalau saya sudah sangat percaya diri sama multi level marketing, ketemu siapapun juga, ya tetap saya bisa prospek. Mau ketemu bos-bos saja saya bisa prospek. Walaupun ada pengusaha-pengusaha besar. Contoh misalnya, ini pengusaha besar ya. Pak, gimana bisnis sekarang? Wow. Mau termasuk apa? Termasuk dia punya pabrik, gimana juga dia, Pak. Nah, kita bilang, Pak, sekarang kita ada satu model bisnis yang baru nih, Pak. Ya, dari farmasi Indonesia, farmasi Jepang baru masuk Indonesia, Pak. Nah, ya. Nah, kalau saya ada satu peluang bisnis, Pak, bisa dapat tambahan income untuk Bapak sebulan 100 juta. Nah, Bapak mau dengar nggak? Saya pernah prospek loh, hampir semua orang kaya, begitu saya bilang, Bapak mau nggak dapat tambahan uang 100 juta per bulan? Semua jawabannya apa? Mau. Ya teman-teman ya, jadi orang kaya kalau Anda tanya, mau dapat uang tambahan mau. Kecuali kata bilang, Pak udah jalanin bisnis multi level marketing aja, pabrik Bapak tutup. Nah itu bikin orang kesel, itu kan namanya, itu istilahnya Anda ngajak gua ribut kan gitu kan. Tapi kalau istilahnya semua orang kan punya profesi masing-masing. Kerja silakan kan itu kan. Nah Anda mau kerja apapun boleh gitu kan. Nah ini saya cuma satu punya bisnis, Anda bisa dapetin namanya side income gitu loh. Ya, jadi orang pasti tertarik. Nah nanti sampai satu sisi baru ya kan, ternyata income saya sudah begini, ya kerja di kantoran masih segini-gini aja. Nah kan kita sudah punya income sudah melampaui dari ini, sehingga kita bisa pensiun dong, nggak perlu kerja lagi gitu kan, karena income kita sudah cukup untuk mendanai. Nah jadi yang tadi Pak Yusak pertanyaan saya sama jawabannya. Kita harus firm dulu. Nah kalau saya punya masalah, nah tadi saya bilang manusia intinya semua malas. Nah jadi saya harus tahu ketakutan saya apa. Nah, ketakutan saya adalah bekerja Pak sama orang. Nah, tadi karena saya bilang saya background saya IT kan. Dan saya juga tahu tadi kan, kalau artinya apa? Saya sukses tadi kan saya udah punya waktu. Nah, setiap kali saya presentasi ke orang saya bilang saya mau pensiun di usia 45 tahun. Nah, kalau saya mau pensiun, nah saya harus butuh tadi kan. Nah, artinya apa? Saya punya deposito ya atau aset saya ya angkanya sekian. Nah, ya. Namanya aset bebas teman-teman ya. Aset itu harus semua menghasilkan uang. Bisa rumah kedua, mobil kedua yang kita sewakan gitu ya. Apartemen yang kita sewakan, tanah yang kita sewakan, harus semua disewakan ya, harus semua menghasilkan obligasi, saham ya, seperti itu semua ya. Jadi itu namanya aset kategori. Jadi artinya Bapak Ibu bisa mengumpulkan aset. Nah, jadi orang kebiasaan orang misalnya seperti kita orang kantoran, kita nggak pernah main di kolom aset. Jadi kita dari punya penghasilan, kita selalu beli liabilities. Punya uang lebih, kita beli rumah. Naik gaji, rumahnya kita tambah gede. Nah kan akhirnya apa? Kalau rumah tambah gede, biaya tambah gede lagi kan? Uang keluar lagi. Kenapa? Karena harus bayar listrik, tambah maintenance, ya kan, asuran, apa, semua lah ya. Mungkin pembantu nambah lagi, apa semua nambah. Jadi uang keluar lagi. Nanti kita gaji naik lagi, kita apa? Nambah lagi, ganti mobil lagi, mobil tambah satu, ya, ganti baru. Jadi artinya apa? Kita nggak pernah main kolom aset. Jadi kita selalu dari pendapatan penghasilan kita semuanya beli liabilities. Nah akhirnya apa? Uang keluar. Jadi akhirnya banyak orang selalu bilang gini, saya kerja udah berpuluh-puluh tahun loh, tapi nggak pernah lihat uang. Kenapa? Karena uang tuh selalu dibeli liabilities, semuanya uangnya keluar. Jadi prinsipnya artinya kalau kita mau sukses, kita mau kaya, ya udah dari penghasilan kita, Bapak Ibu beli aset dulu. Nah dari aset, nah baru Bapak Ibu beli namanya liabilities. Oke, contoh ya, kasih contoh ya. Misalnya Pak Yusak contoh. Nah Pak Yusak kalau anak muda Pak Yusak, kalau punya uang 500 juta, Pak Yusak pasti suka dong mobil Mercy Pak. Ya nggak Pak Yusak? Ya suka banget. Nah ya suka kan, namanya kita anak muda kan gitu kan, punya uang 500 juta kita mau pasti, siapa sih yang punya ambisi mau punya mobil ya, Mercy ya, mobil Jerman. Nah contoh, tapi kita namanya satu istilahnya, menunda kenikmatan. Jadi kan kita sering kali ya, mendengar dari kata-kata orang tua kita adalah menunda kenikmatan. Jadi artinya apa? 500 juta, tadi kalau saya langsung beli mobil Mercy, nah kalau setelah 5 tahun, setelah 10 tahun mungkin udah tinggal 150 juta, oke? Nah, sehingga artinya apa? Kita bekerja setengah mati dapat uang, tapi kita beli liabilities, kemudian uang kita jadi habis. Nah, tapi sekarang saya menunda kenikmatan. Artinya apa? Dari 500 juta tadi, saya beli dulu aset. Nah, asetnya apa? Contoh misalnya, saya beli apartemen. Nah, 500 juta saya beli apartemen. Nah, apartemen saya sewakan kepada orang lain. Mungkin uang sewanya saya butuh 8 tahun sampai 10 tahun. Nah, 500 juta menghasilkan 500 juta.
Nah, setelah saya udah punya penghasilan 500 juta, baru saya beli Mercy, teman-teman. Artinya apa? Saya bisa punya Mercy nggak? Bisa, tapi saya menunda. Artinya apa? Setelah 8 atau 10 tahun, akhirnya apa? Saya punya uang apa? Tetap saya punya apartemen. Karena tadi kan saya kerja keras nih, dapat 500 juta. Jadi 500 juta saya nggak hilang. Ya, saya beli apartemen dulu. Nah, mungkin apartemen saya setelah 8-10 tahun, mungkin udah naik juga, udah jadi 750 juta, ya, mungkin udah jadi 1 miliar. Tapi satu sisi, tetap dari uang sewanya saya dapat 500 juta, nah saya bisa beli Mercy. Ya, gitu teman-teman. Jadi artinya apa? Uang yang saya kerjakan itu berpuluh-puluh tahun, itu semua ada gitu. Jadi kalau saya beli sesuatu namanya liabilities, misalnya contoh apa? Saya mau beli handphone, saya mau beli sesuatu gitu ya. Harus saya selalu melihat kolom aset mana saya yang sudah menghasilkan. Contoh, saya mau beli handphone misalnya ini Samsung saya punya nih, ya Samsung 20 Ultra misalnya gitu ya, harga misalnya 20 juta. Nah, kalau saya mau beli yang ini 20 juta, saya harus lihat dulu. Nah, aset saya apa yang sudah menghasilkan? Oh, karena aset saya dari uang sewa, nah menghasilkan dibayar 60 juta nih uang sewanya. Nah, saya ambil 20 jutanya beli handphone. Artinya apa? Ya, ruko saya nggak hilang, benar nggak? Kan ruko saya tetap ada. Ya, di mana nilainya juga aset saya juga makin naik. Ya, seperti itu ya. Jadi, teman-teman kalau bisa adalah membeli aset dulu. Nah, beli liabilities belakangan. Nah, kalau Anda salah, selalu kita punya penghasilan, kita beli liabilities. Artinya Bapak Ibu kerja seumur hidup. Tahu-taunya sampai kita tua, kita masih nggak punya apa-apa. Nah, itu yang terjadi ya teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah, memang ini adalah bagian akunting. Tapi saya juga sama, saya juga orang IT, saya juga nggak ngerti, tapi saya semua mau belajar ya. Intinya nih akunting yang simple, nah yang bisa Anda harus mengerti sehingga kita bisa jadi kaya seperti itu ya. Nah, Ya, itu Pak Yusak. Ya, jadi sebenarnya sebenarnya kalau Pak Yusak tanya saya punya kendala nggak? Karena tadi itu saya udah yakin pasti Pak. Jadi saya udah yakin bahwa per bulannya tadi saya butuh berapa. Nah, sehingga udah itu yang membuat saya. Jadi kalau saya down, itu yang kemudian mengingatkan saya lagi kalau saya harus berjuang gitu teman-teman ya. Menunda kesenangan dulu ya kok ya. Menunda kenikmatan. Nah. Menunda kenikmatan. Ya. Oh, tak terasa ya. Kita nih udah lanjut lagi. Iya, sudah pukul 9. Yang di luar pulau malah sudah pukul 10 ini. Teman-teman kayaknya semua masih serius nih, masih ada 267. Hah? Apa nggak bosan nih? Lanjut 2 jam lagi kok. Ya, gimana kalau bosan kasih tahu ya teman-teman ya. Tapi kalau maaf juga kalau ada kata-kata saya yang salah. Tujuan saya kan Budi cuma berbagi, sharing ya. Jadi ini yang salah satu yang pemahaman saya kan gitu kan. Nah, tujuan saya sama. Saya juga ingin membuat supaya teman-teman ya semua bisa berhasil gitu loh ya. Seperti itu ya. Karena itu yang paling bagus ya. Karena saya terus terang kita hidup di dunia ini juga bukan cuma mengejar materi ya. Jadi visi misi kita itu sebenarnya adalah apa? Hidup itu harus lebih bermanfaat untuk orang lebih banyak. Jadi saya selalu adalah kenapa saya mau tetap mau zoom. Sebenarnya saya nggak perlu zoom lagi. Artinya apa? Sebenarnya saya udah autopilot. Kenapa? Contoh, saya Bushido. Di kiri saya, ya nanti masuk lagi Bu Novi ada 5 Bushido. Di kanan saya ada 4 Bushido, teman-teman. Jadi artinya apa? Saya nggak usah zoom aja, saya nggak usah kerja aja. Saya udah pasti Bushido, teman-teman. Kenapa? Karena nih Bushido seperti Silvi, mana bisa berhenti? Ya nggak? 1 bulan udah terima 1 miliar, mana berhenti? Sil, dah jangan kerjakan. Nggak bisa, teman-teman ya. Nah, ya seperti itu. Jadi artinya sebenarnya kita udah jalan. Kenapa saya masih aktif terlibat? Karena saya juga ingin melihat lagi membantu teman-teman karena visi misi saya juga mau melihat ya ratusan Bushido, ya ribuan daimyo, shogun gitu loh ya. Nah, supaya teman-teman semua bisa berhasil. Gitu loh seperti itu ya. Ko Budi, ada pertanyaan dari saya, Ko. Mohon maaf. Apa nih? Iya, tadi kan Ko Budi menyinggung ada Bushido 5 di satu sisi, Bushido 4 di satu sisi. Ya. Nah, pertanyaan saya yang menggelitik yang harus saya tanyakan karena kalau nggak tanya nggak bisa tidur ini kok nanti. Bushido, seorang Bushido itu diciptakan, dibentuk atau ditemukan, Ko Budi? Silakan. Oke, saya selalu prinsip saya gini. Semua orang punya potensi. Semua orang punya potensi. Jadi artinya apa? Semua orang yang bergabung dengan kita itu semua punya potensi. Cuma masalahnya adalah dia klik nggak mengenai bisnis ini. Betul nggak? Contoh, hari ini ada yang bergabung, pengusaha besar, direktur, dokter, pengacara. Benar nggak? Artinya apa? Mungkin saya seorang IT aja, saya nggak bisa jadi pengacara loh. Benar nggak? Nah, dia bisa jadi pengacara yang sukses, dia bisa jadi seorang direktur. Itu sebenarnya kan punya skill masing-masing. Saya mungkin juga nggak bisa sebesar. Atau yang jadi koki, ada yang jadi suster, kan gitu kan. Masing-masing sebenarnya orang semua kompeten. Semua orang kompeten. Nah, tinggal masalahnya ada. Tadi itu, buntut-buntutnya adalah mindset lagi. Nah, sampai dia yakin bahwa multi level marketing adalah salah satu pilihan dia. Nah, kalau Anda bisa membuat sampai orang merasa multi level marketing adalah pilihan dia, ya sudah. Ya, artinya apa? Dia sudah tidak
Artinya apa? Dia melihat sesuatu ini jadi luar biasa. Contoh ya kan, di kiri saya siapa? Ada Ardian, ada Anita, ada Budi Setiawan, ya kan? Ada Dr. Yudi, ya, ada kemudian Noviani. Itu kan 5 Bushido. Nah, di sebelah kanan saya ada Ko Yohanes, Eka Yanto, ya, nanti kan ada Silvi Hendro, dan sekarang ada Cieni, gitu kan. Nah, nanti ke depannya ada Ko Bobby, ya kan. Nah, dan masih banyak lagi lah ya, mungkin next ada Lina, Yusak, dan kalian semua lagi. Intinya apa? Intinya adalah kan semua orang punya potensi, teman-teman. Nah, bagaimana ya mereka yakin, firm, itu yang pertama dulu. Ya, firm. Nah, kita bisa naik peringkat adalah apa? Karena terus terang di bisnis network marketing, dari dulu kan saya pernah belajar ya, artinya apa? Sistem matahari itu nggak pernah saling membantu. Itu paling susah dikerjakan. Kenapa? Karena semua kalau sistem matahari itu egois, teman-teman, ya. Sistem binary yang sekarang punya tren itu yang paling gampang. Semua orang cuma punya 2 sisi, teman-teman. Nah, artinya apa? Semua punya 2 sisi loh. Artinya apa? Satu Indonesia dan termasuk negara-negara lain begitu luas loh. Masa kita cuma cari 2 orang aja nggak ketemu, teman-teman? Ya dong. Nah, teman-teman, hanya 2 loh. Berarti artinya apa? Ya sudah, kita harus cari sampai ketemu. Masa kita nggak bisa ketemu? Yang 2 nih yang nih. Nah, makanya dulu atau di multi level marketing saya yang pertama aja ya, ada nenek-nenek ya punya income juga 1 bulan 1 miliar, teman-teman, di tahun 2004, nenek-nenek. Nah, nenek ini bilang gini, ya, nenek ini ada sekitar 70 tahun. Nenek ini bilang gini, kalau saya presentasi, siapa yang percaya sama saya? Benar nggak? Karena dia mungkin 70 tahun pasti ya presentasi ini, begitu dia lihat ke belakang udah hilang semua, benar nggak? Ya, ini nenek mau presentasi apa kan gitu kan, pasti orang semua udah pada kabur semua. Nah, nenek itu bilang artinya apa? Kalau saya presentasi, saya nggak bisa yakinkan orang. Nah, berarti kita harus bekerja dengan strength-nya kita. Nah, strength-nya kita apa? Ya, strength-nya kita apa? Ternyata nenek ini jago untuk mengundang. Nah, dia hanya cuma satu. Kalau ketemu Pak Yusak, Pak Yusak, kamu percaya sama saya deh, nenek udah pelajari. Uangnya banyak, kalau uangnya nggak banyak nggak mungkin nenek ngajak kamu kan gitu kan. Pokoknya, nah, Pak Yusak percaya sama saya, yuk kita datang ke kantor nih. Nah, kita baru buka nih kantor di di Surabaya nih, ya kan itu kan intinya. Nah, Pak Yusak pasti bilang, nenek ini tahu apa sih 1 kali kan itu kan. Nah, ketemu lagi di pasar. Yusak, kamu aduh kemarin ya. Aduh, sayang loh. Pembicara kita kemarin cantik loh. Siapa? Bulina. Wah, gitu ya. Anda bisa promosi siapapun juga gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya kamu datang. Yang kedua belum lagi. Yang ketiga Anda bisa promosi lagi. Terus, nah sampai berapa? Nah, karena tadi Anda nggak mau ya. Nenek itu apa sih? 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali, 10 kali. Kemungkinan besar Pak Yusak bisa datang. Kenapa? Karena bisa aja kan semua orang kan nggak mungkin bisnisnya selalu di atas. Benar nggak? Pada satu sisi kita kemudian kerja di kantoran juga pasti kita boring. Aduh, kayak kerja begitu-gitu kapan saya mau pensiun kan gitu kan? Udah pensiun juga saya nggak bisa kaya kan gitu kan? Akhirnya kita khawatir. Nah, khawatir kalau kita lagi berdoa ya kan? Ternyata tiba-tiba muncul gambar nenek ini tengah gitu. Kemungkinan besar mungkin solusi ini kan gitu kan, petunjuk dari Tuhan. Akhirnya apa? Kita datang ke acara ke kantor. Nah, acara ke kantor yang presentasi siapa? Kan bukan nenek itu ke Yusak ya kan? Ternyata yang presentasi tadi ada Pak Ko Eka Yanto. Begitu dipresentasi, ternyata Pak Yusak tertarik join. Di bawah siapa? Kan di bawah nenek itu. Nah, ya. Nah, nenek itu udah dapat 1 orang. Tinggal cari lagi 1 lagi. Gitu loh. Maksud saya prinsip ini, hidup ini cuma seperti itu. Bagaimana kita tinggal meyakinkan orang supaya mau datang. Udah. Nah, jadi kalau saya mengundang orang gimana? Saya cuma mengundang orang sama. Saya bilang, oke, ini 1 peluang bisnis. Nah, ya saya sudah punya 1 sistem. Nah, ya. Mau nggak? Kamu bisa dapat uang tambahan 50 sampai 100 juta. Nah, tapi saya selalu bilang gini. Tapi saya juga nggak tahu kamu cocok atau enggak. Nah, ya. Kalau nanti ya saya masih baru di sini. Nanti ada partner bisnis saya yang akan jelasin. Kalau cocok kita jadi partner bisnis. Kalau nggak cocok nggak apa-apa. Ya sama ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kan kita nggak semuanya kan mulai bisa presentasi orang. Saya juga nggak bisa, benar nggak? Sampai saya masuk di IFC juga sama. Apalagi ini dunia medis teman-teman. Udah bicara namanya ya medis gitu ya. Waduh, saya tuh nggak susah masuk otak juga ya. Nah, kalau jago medis ya suka kesehatan saya, nggak mungkin saya ada sumbatan pembuluh darah ya kan, artinya apa? Berarti kan saya orangnya juga cuek, benar nggak? Artinya cuek, mengabaikan kesehatan kan gitu kan? Nah, ya jarang olahraga kan artinya apa? Pasti kita. Nah, tapi kalau kita masuk di bidang ini, waduh susah juga. Nah, akhirnya apa? Nah, pertama kali gimana? Caranya adalah saya tinggal bawa orang ke kantor. Nah, sampai ke kantor pada saat itu kan masih ada Pak Niko ya, masih belum roadshow. Nah, sampai Pak Niko aja kesel. Pak Budi, kayaknya Pak Budi udah bisa presentasi dah. Udah saya langsung udah nggak apa-apa, udah Pak Niko yang presentasi aja gitu loh. Ya, jadi artinya apa? Saya selalu untuk ring 1 saya selalu cari orang ketiga. Ring 1 ya. Kenapa? Ring 1 saya ini teman-teman baik saya, saudara saya, ya itu susah prospek teman-teman, karena mereka kenal baik dengan kita. Saya ngomong 1, dia ngomong 5 teman-teman. Gimana mau closing? Benar nggak teman-teman ya? Saya ngomong 1, dia ngomong 5. Gimana mau closing? Nah, lebih bagus saya pakai orang ketiga. Nah, caranya gimana supaya dia mau dengar? Udah, namanya edifikasi.
edifikasi apa? Berarti saya ngangkat dulu nih. Contoh, saya mau presentasi tadi ke Pak David. Nah, saya ngajak Pak Yusak tadi umur 28 tahun. Nah, gimana caranya? Wah, saya ngangkat dulu Pak Yusak. Wih, Pak David, hari ini kita beruntung loh ya. Kita kedatangan anak muda nih Pak Yusak. Wow, luar biasa Pak. Muda-muda Pak. Hebat Pak, udah sukses gitu loh ya di bisnis ini Pak. Nah, kita sekarang harus belajar Pak. Nah, ya sama yang muda-muda, gimana sih cara mereka Pak? Ya, menjalankan bisnis ini sampai mereka bisa punya bisnis ini. Nah, sekarang Pak Yusak juga sekarang udah posisinya samurai, sudah bisa punya income 100 juta lebih ke atas per bulan gitu loh. Promosi sehingga Pak David mau mendengarkan ya. Nangkap ya? Udah, tugas kita cuma itu aja. Saya nggak perlu bilang, saya nggak perlu presentasi juga gitu loh ya. Begitu saya presentasi udah lengkap. Nah, kemudian saya ngajak Pak Yusak ke kantor. Pak Yusak bilang apa? Pak David saya akan bilang, nah tadi kan Pak Budi kan sudah presentasi saya lengkap. Ngapain lagi saya mau ke kantor? Nah, ya, nangkap ya. Jadi lebih bagus saya cuma introduction, nah edifikasi supaya Pak David mau mendengarkan Yusak. Nah, nanti Yusak presentasi selesai. Ya, kita lebih gampang untuk istilah meyakinkan. Nah, seperti itu. Udah gitu aja sebenarnya teman-teman. Nah, kalau ya proses intinya adalah gini, belajar aja teman-teman ya. Intinya cuma satu, belajar aja ya. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Salah, udah kembali lagi kita belajar lagi. Nah, untuk bisa menjaga semangat, nah ini kan semangat ya. Sama, di multi level marketing kita butuh semangat. Nah, Anda pernah dengar nggak kata-kata Ardian ya, Bushido kita yang kedua? Pada saat beliau kemudian bakar kapal, karena beliau adalah sebagai seorang salesman 20 tahun lebih, dia bilang kalau pada saat saya udah ketemu satu perahu yang bagus seperti AFC, berarti kan dia komit. Nah, dia bilang apa? Supaya saya bisa full time di sini, saya bakar perahu itu. Langsung dia keluar dari perusahaan itu, dia bilang apa? Nah, saya mulai menjalankan bisnis ini. Nah, begitu dia mulai menjalankan bisnis ini, dia bilang apa? Dia udah kasih komitmen. Artinya apa? Setiap Rabu, kita kan dulu kan di kantor ada bikin ya. Nah, memang sekarang pandemi ya. Artinya sekarang kita ada Zoom lah ya. Nah, setiap Rabu ada orang, tidak ada orang, pasti saya harus datang ke Zoom. Gitu loh ya. Harus datang ke LOP, harus datang ke Zoom. Karena pada saat waktu kita lagi ketemu orang, kita lagi down, nah Anda datang ke Zoom kan Anda semangat lagi. Gitu loh. Nanti Anda turun pergi lagi, Anda nanti akan down lagi. Nah, datang ke Zoom lagi Anda semangat lagi, atau datang ke LOP Anda semangat lagi. Itu aja, teman-teman. Jadi kita harus kasih komitmen diri kita sendiri, namanya kita mau sukses di sini misalnya apa? 1 sampai 3 tahun. Ya udah, berarti kita udah itu aja lakukan aja. Nah, apa yang dilakukan sama upline kita, yang dilakukan sama Lina, sama Yusa, udah kita ikutin itu aja. Nah, ya. Nah, saya yakin hari ini semua kayak seperti saya pun sampai hari ini juga nggak pernah ketinggalan namanya Zoom loh, teman-teman. Nah, ngapain saya mau belajar? Ya, prinsip saya sama satu, teman-teman. Saya juga mau belajar. Nah, saya belajar dari semua presenter. Karena apa? Mau muda, mau kecil, itu semua tuh jago-jago. Kenapa? Karena ada kata-kata yang bagus yang kita bisa ambil. Gitu, seperti itu ya. Nah, jadi kita harus terus belajar. Nah, itu aja tentunya ya. Nah, ya. Kalau kita down, nggak semangat, masuk ke Zoom. Datang ke LOP. Udah, cas lagi. Gitu. Jadi kayak seperti baterai. Kayak seperti handphone aja. Handphone kalau kita pakai terus kan baterainya habis, low battery gitu ya. Nah, casnya di mana? Datang ke LOP, datang ke Zoom. Cas lagi, full lagi, 100% lagi. Udah. Nah, kita jalan lagi selama seminggu, nanti kan low lagi. Nah, habis lagi, udah cas lagi, penuh lagi. Udah gitu aja, teman-teman. Nah, Anda kalau bisa mempertahankan selalu ini baterai Anda selalu penuh, udah, semangat Anda tinggi, Anda pasti sukses di sini. Kira-kira gitu, Pak Yusak. Iya, oke. Thank you banget, Ko Budi ya. Jadi sharing malam hari ini sangat menginspirasi kita semua. Dan kebetulan baterai saya juga mau habis ini, Ko Budi. Jadi ada beberapa hal ya, baterai saya mau habis, dan yang kedua kan peserta kita ini ada yang di Indonesia Timur juga dari timnya betul. Ibu Melani ya, sudah itu. Juga udah malam ya. Nah, sudah hampir 11:30 ya di sana. Iya, betul. Tapi thank you ya, luar biasa yang di Wilayah Timur ya, terus belajar, semangatnya luar biasa nih. Jangan kapok ya Ko Budi ya, kalau nggak ada masalah, ya. Karena selama kalian mau belajar, kalian mau apa? Tetap kan tadi kan gue bilang, selama Anda mau belajar, Anda mau sukses pasti saya juga harus bantu gitu teman-teman ya. Nah ya seperti itu teman-teman. Ya, jadi nggak usah khawatir. Udah Anda undang lagi, tetap saya datang lagi. Iya, thank you Ko Budi. Kecuali Yusa udah nggak ngundang lagi, udah apa yang saya mau ngomong. Ya, thank you buat sharingnya. Thank you bagi Bapak Ibu yang udah join. Sampai ketemu di acara Zoom bisnis berikutnya ya. Okay. Terima kasih. Thank you semuanya. Oke, terima kasih Ko Budi. Thank you semuanya. Terima kasih. Ya, thank you. Terima kasih. Selamat malam. Ya, thank you. Malam. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Ko. Ko Budi. Selamat malam.